Dengan Aku Laku, hidupmu bisa jadi lebih mudah. Semua bisa kamu kredit langsung dari smartphone kamu. Mau kemana aja, kapan aja, tinggal pesan, bayar bulan depan. Mau main game kesayangan? Bisa kapan aja, di mana aja. Butuh uang lebih? Pinjam di Aku Laku, bayarnya kredit. Bayar top up listrik? Beli di Aku Laku, bayarnya kredit. Pulsa habis? Beli di Aku Laku. Streaming keganggu karena pakai data habis? Beli di Aku Laku, bayarnya kredit. Kamu nggak akan ketinggalan film bioskop kesayangan kamu. Beli langsung tiket nonton kamu di Aku Laku. Semua serba di kredit, bayarnya bisa bulan depan. Dengan Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menyapa Anda dalam program webinar series kelima pastinya dari Aku Laku. Seperti diketahui, webinar ini diselenggarakan oleh PT Aku Laku Finance Indonesia dan ditayangkan secara langsung melalui dua platform Tribun Timur, YouTube dan juga Facebook pastinya. Jadi buat para Tribuners yang udah standby dari tadi, boleh langsung masuk lagi. Di sini sudah siap-siap nih kira-kira materi apa ya yang akan dibawakan hari ini. Dan untuk diketahui juga, webinar edukasi dan literasi ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas Bulan Inklusi Keuangan tahun 2021, yaitu sebuah inisiatif kolektif dalam upaya untuk mencapai target inklusi keuangan yang mencapai 90% di tahun 2024. Sebelumnya saya ingin menyapa juga teman-teman webinar yang sudah bergabung di webinar Aku Laku ini. Ini sudah banyak banget nih yang sudah siap-siap ingin mendengarkan materi hari ini. Sebelumnya juga untuk diketahui ya, Aku Laku telah menggelar beberapa webinar dengan tema yang beragam. Itu mulai dari mengetahui kiat-kiat mengenai memaksimalkan penjualan melalui digital marketing, kemudian ada pengelolaan keuangan, hingga bagaimana cara bertahan di tengah pandemi. Dalam era serba digital ini, para pelaku UMKM juga dituntut untuk membuat konten kreatif untuk dapat membuat produknya terlihat lebih menarik dan membuat calon pembeli tertarik untuk membeli produknya pastinya. Nah, bersama narasumber kita hari ini, Primananda Adi Kusuma selaku founder dan financial advisor Integrita Finansial yang juga merupakan digital enthusiast atau salah seorang pegiat digital yang akan membagikan tips untuk memaksimalkan penjualan online dengan smartphone. Hanya dengan satu gadget kita bisa menjual. Wah, sangat dimudahkan sekali. Jadi sangat lengkap pembahasan yang diberikan oleh webinar Aku Laku ini. Ada nggak di antara puluhan peserta ini yang mengikuti webinar series ini hingga akhir? Mulai dari webinar series pertama sampai akhir ini. Ada nggak? Kalau ada boleh dong di chat di kolom komentar. Kalau ada, tentunya selamat, Anda beruntung. Beruntung mendapatkan sederet ilmu untuk mengembangkan UMKM yang Anda miliki pastinya. Oke, ngomong-ngomong soal keberuntungan nih. Nah, dalam webinar hari ini nanti juga akan ada beberapa orang beruntung yang nantinya terpilih sebagai penanya terbaik dan juga pendaftar pertama. Pendaftar pertama ini biasanya orang paling gercep sedunia nih. Jadi kira-kira siapa pemenangnya nantinya kita akan umumkan di akhir acara. Dan nantinya juga webinar ini akan ditutup dengan sesi foto bersama dengan para narasumber. Jadi peserta diwajibkan untuk menyalakan kameranya untuk berfoto bersama nanti pada akhir acara. Jadi sebagai kenang-kenangan juga pastinya. Mengingatkan juga bahwa webinar ini nantinya peserta akan diberikan sertifikat untuk setelah mengikuti kegiatan ini. Nanti akan dikontak oleh teman-teman panitia juga. Oke, seperti biasa untuk sesi pertama ini Mbak Esther udah mulai senyum-senyum nih. Seperti biasa untuk sesi pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari yang punya acara terkait pengenalan Aku Laku Finance dan kira-kira ada promo nggak ya? Langsung saja kita sapa, ini ada Mbak Esther Rahayu yang merupakan bagian dari tim Aku Laku Finance Indonesia. Halo Mbak Esther. Hai Mbak Desi, ketemu lagi kita. Ya, ketemu terus kita. Dan ini adalah webinar terakhir. Sedih. Iya Bagaimana nih udah. kabarnya hari ini? Baik-baik Mbak Desi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti yang disaksikan selalu semangat ya. Iya, selalu semangat Mbak Desi ini. Oke, boleh dong diinformasikan mungkin terkait Aku Lakunya dan juga kira-kira promo apa saja, Ya, boleh langsung di-share. ya. Oke, aku juga mau nyapa hari ini ada Mas Prima juga yang udah jadi speaker kita hari ini. Halo Mas.
Halo Mbak Esther dan Mbak Desi. Baik. Ya, nah terus dari itu aku mau nyapa juga teman-teman hari ini yang udah bergabung. Halo, selamat datang di webinar Aku Finance Indonesia. Kemudian aku juga mau menyapa para Tribuners yang udah live di YouTube dan Facebooknya Tribun. Halo, selamat datang lagi di webinar Aku Finance Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama kita, ini aku mau kenalin dulu Aku Finance Indonesia itu apa gitu. Terus begitu kayak tadi Mbak Desi bilang, apakah ada promo-promo gitu. Nah, mungkin dari sini dari teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang udah pernah dengar Aku Laku, mungkin ada yang punya gitu, atau mungkin nggak tahu sama sekali tapi baru tahu lewat webinar ini gitu. Nah, aku mau share pengenalan Aku Finance Indonesia. Nah, oke, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat-lihat nih gitu, ada banyak aku laku di mana-mana gitu. Nah, ini dia Aku Laku Finance Indonesia. Nah, siapa kami ini? Aku Laku Finance Indonesia adalah bagian dari ekosistem Aku Laku Group yang beroperasi di 4 negara, yaitu di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Gitu. Dan Aku Laku Group adalah platform keuangan konsumen di Asia Tenggara yang produk utamanya adalah produk angsuran cicilan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mungkin kan apa namanya kalian mau belanja di Shopee, di Bukalapak gitu, nah, terus begitu nanti pas kalian check out ada pilihan untuk pembayaran menggunakan Aku Laku. Nah, itu penyediaannya adalah Aku Laku Finance Indonesia gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya buat teman-teman yang udah punya aplikasi Aku Laku nih gitu, itu bisa langsung, kalau misalnya belum punya bisa langsung di-download aja di Google Store dan juga App Store. Nah, itu kalau misalnya nanti teman-teman ada yang buka aplikasinya, kalau misalnya ngelihat ada e-commerce-nya, itu adalah perusahaan afiliasi kita dari Aku Laku Silver Indonesia. Nah, kemudian kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau minjam tapi minjem dana tunai, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari atau misalnya untuk kebutuhan tambahan modal usaha, itu nanti ada perusahaan sister company kami, perusahaan afiliasi kami yang menyediakan pinjaman tunai, yaitu Asetku. Nah, sedangkan kami sendiri ini siapa? Kami ini yang khusus untuk pay letter dan cicilan, gitu. Seperti yang tadi udah saya bilang, kami juga bekerja sama selain di Shopee, Bukalapak, kemudian ada Blibli, ada JDID, kami juga bisa digunakan di aplikasi Aku Lakunya sendiri, gitu. Nah, udah berapa banyak yang menggunakan layanan kami? Saat ini sudah ada lebih dari 7 juta pengguna yang sudah existing menggunakan layanan kami, gitu. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya teman-teman pada dengar ini apa sih webinar dalam rangka bulan inklusi keuangan gitu. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah, Aku Laku Finance Indonesia sendiri juga tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya kami juga turut aktif untuk join dalam bulan inklusi keuangan yang digagas oleh OJK. Sesuai dengan cita-cita kami yang ingin selalu mengakomodir UMKM untuk bisa terus akselerasi go digital, maka tahun ini webinar-webinar kami, aktivitas-aktivitas kami itu berfokus pada mendukung perbekalannya UMKM gitu. Jadi nggak hanya dari permodalan nih gitu, misalnya nanti teman-teman mau beli peralatan kalian untuk jualan, misalnya kalau di sini kan nanti peralatan foto gitu buat foto produknya gitu, itu bisa menggunakan cicilan dari Aku Laku gitu. Tentunya dibeli di e-commerce rekanan kami gitu. Nah, jadi selain daripada cicilan, kami juga ingin nih gitu ngasih sesuatu yang lain gitu. Misalnya kayak hari ini gitu. Teknis gimana sih caranya bikin foto yang oke, nanti ada Mas Prima yang akan jelasin. Atau misalnya di 4 webinar yang lalu nih, kalau ada teman-teman yang mungkin kemarin udah ikutan, ada mengelola keuangannya, kemudian kiat-kiat marketingnya, terus dari itu kemudian gimana cara untuk mengundang investor untuk masuk ke dalam bisnis UMKM-nya gitu. Nah,
Jadi hari ini merupakan webinar kami yang terakhir rangkaian dari acara Aku Laku Finance Indonesia dalam partisipasi Bulan Inklusi Keuangan. Nah, kemudian ini dia. Kenapa sih penting gitu untuk tahu layanan pembiayaan digital ini gitu? Karena digitalisasi pembiayaan itu semakin menjadi pilihan gitu. Kenapa? Gitu karena fitur pay later itu dapat menjadi solusi untuk para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualannya. Karena kebanyakan pembeli itu menggunakan pay later untuk membeli produk-produk yang ada di e-commerce gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi nggak ada uang tunai, kebanyakan itu sekarang mereka akan memilih pilihan pay later. Nah, ini dia. Ini adalah hasil riset dari tim kami. Jadi memang dengan menggunakan Aku Cicil, itu bisa membantu mendapatkan pelanggan baru untuk UMKM. Jadi setelah menggunakan Aku Cicil, peningkatan pengguna baru bertambah 30%. Nah, kemudian pengguna Aku Cicil itu cenderung menjadi pelanggan rutin. Jadi karena sudah merasakan kemudahan dalam bertransaksi gitu, tentunya harus bayarnya tepat waktu ya gitu. Jadi Aku Cicil meningkatkan frekuensi belanja pengguna sebesar 22%. Nah, kemudian Aku Cicil membantu meningkatkan volume transaksi. Lagi-lagi karena kemudahan yang didapatkan gitu, pengguna yang belanja cicilan dengan Aku Cicil transaksi pesanannya meningkat rata-rata di 40%. Nah, tadi kan udah Go Digital ada pembiayaannya, terus udah gitu kemarin sudah dibekali dengan cara mengelola keuangannya gitu, terus udah gitu bagaimana cara untuk memulainya, marketinginnya gitu. Nah, para pelaku UMKM dan merchant tuh sekarang itu dituntut untuk semakin kreatif dalam memasarkan produknya gitu. Makanya hari ini khusus kita bikin satu sesi ini gitu yang nanti bareng Mas Prima supaya mudah-mudahan untuk teman-teman yang hadir di sini atau di YouTube-nya Tribun nanti di live Facebook-nya Tribun, mudah-mudahan bisa dapat ilmu untuk perbekalan dalam marketing usahanya. Nah, ini dia. Selain kalau tadi kan tentang digitalisasi pembiayaannya pay later-nya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih gitu nggak usah khawatir dimanapun teman-teman berada sekarang, nggak mau di Jawa, mau di Jakarta, di Sumatera, di Sulawesi, dimanapun selama tentunya ada handphone ya, terus udah gitu kemudian ada koneksi internet gitu, terus udah gitu bisa tinggal download aplikasi Aku Lakunya, terus udah gitu nanti bisa langsung ajukan fasilitas pembiayaan. Jadi kami benar-benar contactless, nanti bisa ajukan fasilitas pembiayaan, kemudian nanti melalui proses eKYC yang udah digital juga gitu, terus udah gitu nanti bisa langsung dapatkan limit kredit sesuai dengan kredit scoring masing-masing teman-teman. Nah, udah gitu ini dia Aku Laku Finance Indonesia, kami digunakan di berbagai platform, ada tentunya di platform kami sendiri di Aku Laku, kemudian kami kerjasama dengan Shopee, kemudian tiket.com, JBID, Bukalapak, Blibli. Nah, selain daripada mitra e-commerce, kami juga bekerja dengan Alfamart Group gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja di Alfamart nih gitu, belanja kebutuhan sehari-hari atau misalnya bahan baku buat jualannya gitu, mungkin bisa beli di Alfamart, terus begitu nanti ada scan QR code-nya, limit kredit yang udah didapatkan bisa dipakai di sana. Nah, ini dia. Jadi selain mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kami, itu juga kami mengajak untuk bergabung menjadi merchant Aku Laku nih gitu di e-commerce Aku Laku. Gampang banget, tinggal klik buka toko di website akulaku.com, isi data-data tokonya, terus udah gitu nanti tim verifikasi akan ngubungin 2 hari kerja, terus udah gitu tim dari Aku Laku akan khusus dukung kalian merchant baru selama 30 hari untuk naik jadi paling atas gitu. Nah, pokoknya nggak lengkap kalau misalnya kita ada acara tapi nggak ada giveaway gitu. Ini adalah giveaway dari Aku Laku khusus di bulan inklusi keuangan. Jadi nanti kalau misalnya mungkin teman-teman yang lagi ikut di sini gitu, bisa foto, bisa selfie, bisa screenshot kalian yang lagi ikut webinar ini. Terus udah gitu nanti tag ke @akulaku_id yang resmi yang hanya ada centang birunya.
Kemudian besok nih tanggal 2 akan diumumkan pemenangnya yang dapat giveaway ini gitu. Lumayan kan? Nah, terus udah gitu tadi aku lupa juga nih, ada satu lagi yang ketinggalan. Itu ada promo dari kita khusus untuk bulan ini hanya sampai tanggal 2. Itu ada promo pengguna baru Aku Laku. Itu download kemudian menggunakan kode promo Aku Laku New BIK. Gitu. Nah, mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas hari ini. Terus udah gitu teman-teman juga setelah ini akan mendengarkan dari Mas Prima. Selamat mendengarkan webinarnya, semoga menambah ilmu. Terus jangan lupa ikutan giveaway dan promonya ya, gitu. Sekian Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi maaf masih di mute. Oke, mohon maaf ini saking semangatnya saya langsung lupa kalau lagi di mute pas ngomong. Oke, jadi saya ulang lagi ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Esther, itu sangat lengkap banget, tadi sudah dipaparkan bagaimana cara download aplikasi Aku Lakunya, itu bisa langsung di-download di Google Store dan App Store, dan nikmati segala layanan yang tersedia. Itu salah satunya ada Pay Later dong, yang bisa memudahkan siapapun dalam hal pembiayaan. Ada juga nih layanan untuk membuka merchant dan didukung langsung oleh Aku Laku untuk menjadi merchant teratas. Jadi buruan langsung daftarkan. Mungkin UMKM yang mau didaftarkan merchantnya boleh langsung ke Aku Laku. Dan ingat, ada giveaway juga. Jadi setelah tadi di akhir acara kan nantinya ada selfie ria nih kita semua. Nanti wajib dinyalakan kameranya agar nanti diabadikan, kemudian nanti bisa langsung diupload di sosial media masing-masing, khususnya Instagram itu bisa langsung di-tag di Instagramnya Aku Laku ID yang ada centang birunya. Ya, ingat yang ada centang birunya. Karena besok nanti pengumumannya akan diumumkan langsung. Kemudian ada juga nanti untuk pendownload pertama ya Mbak Esther, itu dapat kode promonya itu ada Aku Laku New BIK. Itu untuk pengguna baru Aku Laku, Mbak. Oke, ya. Untuk pengguna baru Aku Laku. Aduh, itu bisa langsung pakai kode promo Aku Laku New BIK, itu bisa langsung dikasih masuk dan dapatkan giveaway-nya pastinya. Iya dong. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Esther. Nanti standby juga sampai akhir ya. Standby sampai akhir. Ya. Oke, ini sudah ada Mas Primananda yang mulai senyum-senyum, kira-kira dia sudah mulai siap nih memberikan materinya hari ini. Dan langsung saja kita sapa ini dia, Mas Primananda Adikusuma yang merupakan... Halo Mbak, halo Mbak Desi, Mbak Esther, dan teman-teman Tribuners dan semuanya yang udah join. Halo Mas Primananda Adikusuma, ini panggilannya Primananda Adi atau Kusuma? Emang susah ya, banyak banget nama panggilan ya itu ya semuanya. Nama panggilan semuanya nih. Tapi panggil Prima aja Mbak. Panggil Prima aja. Mas Prima. Nantinya Mas Prima ini akan membagikan tips untuk memaksimalkan penjualan online dengan smartphone. Karena sekarang apa-apa segala kemudahan itu hanya satu alat kecil aja kita sudah bisa menjangkau dunia ya. Jadi sangat lengkap pembahasan nanti yang akan diberikan oleh Mas Prima ini. Nah, boleh buat teman-teman juga nantinya yang akan memberikan pertanyaan, boleh langsung di chat di kolom komentar, nanti di akhir kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Dan ingat, untuk pertanyaan menarik pastinya akan mendapatkan hadiah. Ada giveaway lagi. Dan untuk pendaftar pertama tadi, kita sudah save juga namanya, kira-kira siapa nanti juga di akhir acara kita umumkan. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja Mas Prima siap dengan materinya, silahkan share kepada teman-teman. Siap Mbak, oke. Izin share ya teman-teman, sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Ya, langsung kita mulai bisa ya Mbak ya? Oke, silakan. Oke. Jadi halo teman-teman yang udah join, terima kasih udah bergabung di sesi webinar sore ini. Teman-teman Tribuners juga terima kasih yang udah join walaupun yang ikut lewat YouTube, lewat Facebook atau lewat Zoom langsung. Oke, jadi sore ini kita akan bahas nih gimana sih caranya memaksimalkan penjualan online melalui fotografi produk tapi cuma pakai smartphone aja gitu. Jadi sebenarnya namanya fotografi produk itu
bukan hal yang sulit kalau kita mau gitu. Ya udah, yuk kita lanjut aja ya. Ya, perkenalkan, nama saya Prima. Kalau dibilang saya udah cukup berkecimpung di bidang kreatif dan industri digital ini udah dari 2017 ya. Saya pernah jadi desainer, saya pernah jadi fotografer juga saat ini, terus produksi konten kreatif juga iya, sosial media juga pernah, project management juga pernah. Jadi ya udah cukup lama lah di dunia digital ini. Mungkin teman-teman belum pernah dengar aja gitu ya. Nah, ini nama saya Primananda Adikusuma, dan ya ini IG Instagram saya Primananda AK. Mungkin di dalamnya banyak foto-foto sih, tapi untuk foto produk mungkin tidak di situ. Soalnya karena kan kalau foto produk kan biasanya klien kan ada yang nggak mau dipublish, ada yang nggak mau di post selain di akunnya mereka gitu. Jadi mungkin kalau boleh main di Instagram saya Primananda AK, isinya banyak foto orang sih, sama foto jalan-jalan. Oke, langsung aja lanjut. Nah, pertanyaannya tuh, kenapa sih foto yang menarik itu penting? Nah, ini jawabannya. Nah, 90% informasi yang diserap oleh otak manusia itu adalah visual. Jadi, kadang kalau kita lihat sesuatu, lebih gampang untuk mencernanya. Kita lebih gampang untuk lihat sesuatu daripada ngedengerin, gitu. Atau kita lebih suka kalau lihat sesuatu daripada ngebaca, gitu. Makanya kan sekarang orang suka istilahnya belajar tuh lewatnya visual, lewat infografik, lewat apa gitu ya. Intinya sesuatu yang bisa kelihatan. Kenapa? Karena itu masuknya ke otak tuh lebih cepat gitu. Nah, itu juga karena manusia juga memproses informasi visual itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Nah, jadi ini adalah salah satu insight ya, salah satu data dan penelitian kenapa sih foto itu penting kalau di dunia digital dan dunia udah serba digital kayak gini. Ada lagi penelitian dari psikolog US namanya Philip Adcock. Dia salah satu praktisi psikolog cukup terkenal juga di sana. Nah, itu dia bilang kalau misalnya hal visual itu sangat berpengaruh terhadap emosi manusia. Emosi manusia itu seperti apa? Jadi misalnya gini, kita itu kan kadang kalau lihat sesuatu yang sedih, jadi ikutan sedih gitu ya. Terus ikut lihat sesuatu yang bagus, jadi ikutan senang. Kan kayak gitu. Jadi misalnya, nah ini sambungannya gimana? Jadi kalau misalnya kita lihat gambar yang bagus, nah emosi kita tuh positif tuh otomatis. Tapi kalau kita lihat barangnya kurang bagus, misalnya ada foto produk tapi kok kurang menarik, gambarnya gelap atau gimana, kita udah di pikiran kita ada, wah ini barangnya kurang bagus nih. Nah itu kayak gitu tuh otomatis terjadi. Kita tuh kadang nggak sadar, cuma itu terjadi otomatis di otak kita. Nah, pendapat itu juga didukung sama salah satu psikolog juga dari US juga. Dia bilang kalau reaksi emosional itu 3.000 kali lebih cepat daripada reaksi rasional. Nah, maksudnya gimana? Ini membuktikan bahwa kadang kita tuh sering impulsif kalau pengen beli. Ini ada barang lucu nih. Ini ada barang bagus nih, kayaknya bentuknya bagus. Sepatu, parfum, atau anting misalnya. Tuh kita langsung impulsif tuh, rasanya pengen beli aja. Gara-gara cuma lihat gambarnya bagus. Nah, nanti kalau lanjutnya lagi mungkin nanti ke harga, ke deskripsi itu mungkin nanti. Tapi yang pertama kita lihat pasti gambarnya dulu, ya kan? Nah, terus dengan data yang ada, dengan insight dan penelitian ini, kita harus apa sih? Kita mau ngapain sih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan demikian, maka foto yang bagus itu akan memberikan kesan atau emosi yang baik bagi calon pembeli. Dan emosi yang baik itu salah satu faktor yang mendukung suatu keputusan pembelian. Misalnya nih, kalau yang tadi udah saya bilang, misalnya ada gambar bagus, kita otomatis pengen beli gitu. Tapi kalau gambarnya udah jelek, ya kita kadang, agak males deh. Ya udah deh, lihat coba harganya mungkin lebih murah kayak gitu. Jadi kurang bagus lah untuk kalau gambar yang kurang baik itu jangan deh kalau di-post di online gitu ya. Terus foto itu adalah media atau sarana kontak paling awal bagi calon pembeli untuk ngerasain suatu produk tanpa harus menyentuh langsung. Misalnya gini, kita lihat satu sepatu nih, misalnya sepatu
ih kok bagus ya, bersih gitu. Terus warnanya pas banget nih, kayaknya cocok nih. Atau kita misalnya mau beli bed cover misalnya. Bed cover nih, wah dilihat aja rasanya kelihatannya enak nih. Kayaknya buat selimutan kayaknya anget nih. Nah itu kan kelihatannya Oke. dari Ya, ini aja nih ya, dari apa? Dari gambar aja bisa gitu. Terus oke Mas Prima. ya, Mohon hmm? maaf diganggu banget ini. Ini boleh di full screen dulu Oh sorry. tampilannya? Iya. Oke sebentar. Oke, biar biar teman-teman Tribuners juga pada Nah lihat ini secara udah maksimal. kelihatan? Oke, udah mantap. Oke, Oke, boleh dilanjut. siap. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau misalnya foto yang bagus itu tuh akan memberikan emosi dan kesan yang bagus. Dan habis itu kita juga tahu nih kalau misalnya foto tuh adalah sarana kontak paling awal nih. Apalagi di dunia online shop ini kan kita nggak bisa megang langsung nih. Kita nggak bisa ngerasain barangnya, tapi kita cuma bisa lihat nih. Jadi eh, gambar yang bagus itu penting banget buat calon pembeli kita ngerasain ini gambar, ini produk bagus apa enggak. Nah, kita udah langsung dari situ untuk ketahuannya. Nah, jadi sebaiknya gimana? Nah, kita sebaiknya adalah melakukan effort lebih dalam proses pengambilan foto produk yang lebih baik. Kenapa? Karena selain bisa meningkatkan konversi penjualan, otomatis ya meningkatkan keuntungan juga, foto yang baik bisa jadi sebuah pembeda gitu, yang ngebedain toko kita dengan toko lainnya. Ya, jadi otomatis toko kita lebih menonjol gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat di e-commerce kesayangan teman-teman, misalnya di Bukalapak, di Shopee kayak gitu, misalnya gambar yang paling bagus yang mana sih? Nah, itu kan kalian pasti teman-teman akan milih yang gambarnya bagus dulu tuh. Kayak gitu. Jadi dengan insight dan penelitian-penelitian tadi akan sangat bijak ketika kita punya bisnis, kita tuh put effort atau usaha lebih untuk memproduksi sebuah foto yang lebih baik gitu. Oke. Nah, ini langsung lanjut. Nah, di sini saya pengen tanya nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih ngelihat barang, terus barang tersebut tuh, wah bagus banget, terus langsung impulsif. Nah, itu tolong kalau bisa di-share di kolom chat nih teman-teman. Boleh ya Mbak, kayak gini Mbak, nanti tanya-tanya jawabnya kayak gini nih. Mau tanya-tanya Boleh, dulu nih Mbak. boleh. Itu ada yang jawab tuh, pernah. Aduh, gimana tuh? Ini Muhammad Rauf, pernah. Ada juga Mas Darwin, pernah. Pernah banget. Ada Sofian Hadi, pernah Pak. Ini ada Kanim, pernah. Wah, semua berpengalaman. Semangat nih, kayaknya udah pernah semua nih kayaknya nih. Itu kenapa tuh biasanya teman-teman? Maksudnya yang dilihat tuh produk apa sih biasanya? Yang bikin kalian pengen beli? Kalau perempuan rata-rata make up kali ya. Oh, make up ya? Iya sih memang ya. Sepatu Ada Pak, betul Mbak Desi ini. Langsung beli. Ini banyak banget. skincare, iya Skincare. bener. Skincare, sepatu, itu emang wah langsung kelihatan bagus, kelihatannya bersih gitu. Terus warnanya lucu. Wah, itu langsung ngerasain orang pengen langsung beli gitu kan. Harganya mungkin selisih 5.000, 10.000 sama toko sebelahnya. Tapi kalau misalnya fotonya lebih bagus, ya udah deh nggak apa-apa deh 5.000 atau 10.000 lebih mahal, oke deh. Kan kayak gitu kan kadang-kadang ya. Nah, di sini ada juga yang bilang alat masak. Wah, benar juga alat masak tuh panci. Wah, ini ibu-ibu nih. Biasanya kalau anak masak nih. Fashion, oh ya benar. Terus ya lucu-lucu ini ya. Jadi banyak banget ya yang pernah impulsif untuk beli gitu. Ternyata kita nggak sendirian gitu. Yang ini barang bagus nih, fotonya bagus, pengen beli gitu. Jadi emang namanya foto itu cukup berpengaruh ya untuk keputusan pembelian gitu. Oke, thank you teman-teman nih sharingnya udah banyak banget gitu. Terus ada satu lagi nih, ada yang nanya nih, nggak apa-apa langsung jawab aja nih. Mas Prima, jika peralatan untuk foto kita kurang profesional, ada trik gak ya agar keren biar kelihatan lebih bagus tanpa nambah-nambah filter berlebihan? Oke. Itu nanti kita jawab di sesi selanjutnya. Ikutin terus aja. Itu akan kita bahas di sini. Jadi kita menggunakan alat-alat yang kita punya
memaksimalkan apapun yang ada untuk membuat foto yang paling bagus dari alat-alat yang kita punya itu. Untuk memaksimalkan potensi-potensi yang kita punya tanpa harus nambah lah atau kayak gitu. Oke, bisa lanjut ya Mbak Desi ya? Boleh banget. Ini Oke. mohon informasi juga buat teman-teman yang mungkin angkat tangan tuh, kalau misalkan mau bertanya boleh langsung share di kolom chat. Nanti kita bacakan di akhir kok. Oke, Oke. lanjut Mas Prima. Oke, lanjut ke persiapan. Nah, ini kita mau ke sisi teknis nih. Nah, saya mau minta tolong sama teman-teman nih untuk nge-download satu aplikasi aja, satu aja gratis. Nah, ini teman-teman kalau berkenan, tolong download aplikasi namanya Adobe Lightroom. Nah, cara downloadnya gimana? Bisa langsung scan di QR code-nya itu, atau bisa download lewat App Store atau Google Play Store gitu bisa juga. Nah, ini boleh nunggu ya Mbak, sekitar 2 menit, 3 menitan boleh lah ya untuk nunggu teman-teman untuk download. Oke. Kalau diriku udah punya nih aplikasi ini. Oh, udah punya ya Mbak? Iya, biasa buat ngedit-ngedit, ngilangin flag-flag hitam, biasa pakai Lightroom. Iya, memang itu. Jadi emang fungsi-fungsinya aplikasi kayak gini nih udah nggak bisa dibilang main-main lagi Mbak. Sekarang udah canggih-canggih Mbak. Jadi ini untuk mempercantik gambar ini keren banget, apalagi banyak banget filter-filter yang tersedia kan di Lightroom ini. Iya, betul. Jadi ini alat yang cukup multifungsi lah kalau bisa dibilang. Jadi mungkin banyak ya aplikasi-aplikasi lain di Play Store atau di Google Play gitu. Nah, cuma memang menurut saya ini yang paling kalau dibilang paling multifungsi lah. Jadi kayak kalau misalnya saya disuruh milih butuh aplikasi apa, saya cuma pilih satu ini aja gitu. Ya, Adobe Lightroom ya. Iya, betul. Nih teman-teman kalau bisa dilihat nih, kalau misalnya udah download, nanti teman-teman bisa langsung sign in atau sign up with Google aja. Nanti di sini bisa kelihatan ya caranya gimana. Itu di bagian kanan ini saya juga udah record gimana sih caranya login ke aplikasi Lightroom. Karena setahu saya aplikasi Lightroom itu setelah dia download, dia harus sign up dulu gitu. Nah, makanya kita tunggu nih. Oh ya teman-teman, kalau misalnya udah nge-download atau udah sign up, boleh bilang udah gitu ya kali ya di kolom chat ya. Jadi kita tahu nih teman-teman udah belum sih? Ya, nge-download belum sih? Gitu. Ini udah ada beberapa nih yang udah download. Oh, ada ya, udah ada beberapa. Ya, oke. Katanya filter jahat itu Mas. Kok filter jahat? Filter jahat ya. Karena tak sesuai aslinya, makanya dibilang jahat. Enggak dong. Enggak dong, itu tuh membuat yang asli terlihat aslinya. Jadi benar-benar bagusnya tuh kelihatan gitu. Ya benar banget, saya setuju banget itu. Saya setuju banget. Betul kan, kayak memperindah yang sudah indah. Betul, memperindah yang sudah indah itu kata yang paling tepat, Mbak. Karena sebenarnya kalau ambil foto tuh bagian ngeditnya tuh justru yang paling gampang sebenarnya. Yang susah itu pas ngambil fotonya itu yang paling menantang. Dan rata-rata Mas Prima ya udah pada download semua, udah ada semua nih di perangkatnya masing-masing. Oke, jadi bisa lanjut ya, bisa kita lanjut kali Mbak ya? Iya, ini udah download ya, boleh deh. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita tadi udah download aplikasinya. Nah, sekarang kita mau bahas nih alatnya apa aja. Nah, di sini tuh sebenarnya alatnya itu nggak banyak sebenarnya. Ada 5 nih. Ada background polos, ada meja, ada smartphone. Ya tentunya ya smartphone ya. Kita pakai smartphone ya. Nah, ada tripod, ada reflektor, dan ada selotip. Sebenarnya ini kenapa ada yang warnanya biru dan warnanya orange? Itu sebenarnya yang warnanya orange itu yang penting. Kalau orang yang warnanya biru tuh nice to have. Cuma akan sangat membantu ketika prosesnya nanti. Karena kita ini di sini akan ngebahas gimana caranya nih.
kayak gitu. Nah, kita juga harus tahu nih, ketika mengambil foto dengan smartphone, intinya tuh keep it simple aja dan manfaatkan alat yang kita punya. Nah, selain itu kita juga menyesuaikan nih kebutuhannya apa aja. Nah, di sini ada background foto polos nih. Background foto polos tuh gunanya apa sih? Nah, kalau misalnya kita mau foto bareng, nah background polos ini membuat apa ya? Buat matanya dari calon pembeli itu fokus ke barangnya kita. Gitu. Jadi karena itu belakangnya polos, jadi distraksinya tuh dikit. Oh, ini cuma produknya si toko ini doang. Jadi langsung mata tuh langsung tertuju ke situ. Itu tujuannya kenapa backgroundnya polos. Terus kenapa butuh meja ya? Karena kita akan naruh barang kita yang akan difoto di atas meja ya. Terus ada smartphone juga. Smartphone ya akan kita pakai buat ngambil gambarnya. Terus ada selotip. Nah, selotip ini buat nempelin background foto di tembok nih. Kalau di sini kan alatnya sederhana banget ya. Kalau di bagian kanannya cuma ditempelin di tembok, terus bawahnya kasih meja, udah deh gitu doang. Gitu. Jadi sebenarnya foto produk tuh sesuatu yang sangat sederhana, nggak susah sebenarnya. Nah, oke. Terus kalau tripod, nah tripod ini ibaratnya ini cukup membantu kita ya, karena nanti HP kita tuh bisa ditaruh di tripodnya, jadi kita bisa lebih fokus untuk bisa lebih fokus ke menata komposisi gambarnya atau menata barangnya itu sendiri yang akan difoto. Jadi kita nggak ribet megangin HP, ganti-ganti barang, megangin HP, ganti-ganti barang, itu nggak akan ribet tuh kalau ada tripod. Cuma ya itu tadi, tripod ini bukan sesuatu yang harus, cuma kalau kalian punya atau kalian sempat beli atau mau nyari di e-commerce sayangan kalian, misalnya mau beli di Aku-Laku nih atau mau beli di Shopee atau Bukalapak, bisa aja tuh untuk beli tripod sama reflektor. Nah, reflektor itu sendiri tuh nanti gunanya tuh buat apa ya? Buat biar bayangan dari produk yang kita foto tuh bakal manis gitu. Nanti akan dijelasin di segmen selanjutnya juga. Oh ya, terus kalau reflektor ini teman-teman nggak punya, ini bisa diganti juga pakai kertas manila. Misalnya teman-teman ke fotokopi itu kan punya tuh kertas buffalo atau kertas manila. Nah, itu juga fungsinya sama, bisa kita pakai juga tuh. Gitu. Jadi intinya kalau teman-teman punya aplikasi Aku-Laku, nggak ada salahnya juga digunain untuk beli-beli alat tambahan di atas. Kenapa sih? Ya karena kan alat-alat ini untuk mendukung produktivitas teman-teman juga ya. Saya mau di all shop-nya biar lebih bagus, nggak ada salahnya dong untuk beli alat-alat tambahannya. Oke, jadi kita langsung lanjut. Udah cukup jelas ya, moga-moga ya. Nah, kita lanjut ke persiapan selanjutnya adalah waktu, posisi, dan pencahayaannya. Nah, ini kita lihat di bagian kiri ini kan gambarnya peletakan background-nya, mejanya, dan HP saya tuh kayak gitu tuh. Jadi cahayanya tuh sebisa mungkin jangan membelakangi produk yang kita foto. Kenapa? Karena kalau produknya itu membelakangi cahaya, gitu, itu nanti istilahnya backlight. Jadi si gambarnya tuh akan gelap gitu. Nah, makanya peletakannya seperti ini nih. Jadi sumber cahaya kalau bisa di samping dari produk yang akan kita foto, di samping dari mejanya, di samping dari kameranya gitu. Nanti produk tuh mungkin akan di sini nih, posisinya akan di tengah-tengah sini nih, di tengah-tengah meja kayak gitu. Nah, terus kira-kira waktu yang baik tuh kapan sih? Nah, kalau saya, karena kita akan menggunakan cahaya natural ya, nggak pakai lampu-lampu aneh-aneh gitu, kita nggak akan pakai itu. Lebih baik ngambilnya jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalau nggak, sore jam 3 sampai jam 4. Jangan di atas jam 4 ya. Kalau di atas jam 4 tuh rata-rata udah mulai gelap tuh. Udah mulai cahayanya udah kurang gitu. Atau kalau nggak pagi-pagi habis hujan. Wah, tuh best tuh. Kalau boleh dibilang tuh pencahayaan paling bagus tuh cuaca setelah hujan. Tapi jangan pas hujannya malam-malam juga, nggak ada cahayanya ya kan. Hujan pagi-pagi atau hujan siang-siang, terus mendung dikit, nah itu waktu yang pas. Nah, kenapa harus diambil di waktu-waktu itu? Karena di waktu-waktu yang sudah saya omongin jam 8 sampai jam 10, jam 3 sampai jam 4,
atau cuaca habis hujan, itu tuh cahayanya itu lebih apa ya, lebih netral. Jadi cahaya mataharinya tuh nggak terlalu kuning gitu. Nah, netral itu posisinya kenapa cahayanya netral? Karena kalau cahaya netral itu nanti produk yang kita foto itu warnanya akan lebih kelihatan, gitu. Kelihatan warna aslinya, gitu. Nah, terus kita juga udah bilang ya tadi kalau misalnya posisi pengambilan fotonya gimana? Nah ini kayak gini nih, kayak di bagian kiri ini udah paling bener nih, paling ideal lah, dekat sama jendela. Nah, terus posisi jendelanya juga cahayanya nggak membelakangi kita gitu. Nah, nah ini yang kadang teman-teman pernah nggak sih kayak kita tuh diribetin masalah gimana ya ngambil foto gambarnya bagus tuh harusnya pakai HP yang kayak apa ya atau HP pakai kamera yang kayak apa? Enggak, sebenarnya yang paling penting tuh pencahayaan yang cukup adalah kunci dari foto produk yang baik. Udah, sebenarnya itu saya juga baru sadar beberapa tahun yang lalu gitu. Ternyata memang pencahayaan itu hal yang paling penting dari foto. Jadi kalau misalnya ruangannya gelap, kalau bisa diterangin. Pakai apa? Pakai lampu misalnya. Atau kalau mau foto ya posisinya pas terang, jangan pas gelap atau pas sore, itu udah jangan. Jadi sebenarnya pencahayaan yang baik adalah kunci dari foto produk yang berkualitas. Kayak gitu. Oke, langsung next. Nah, saatnya ngambil foto nih. Jadi langsung aja nih. Jadi ini adalah contoh-contoh foto produk yang akan kita foto. Mungkin ini fotonya masih foto ini ya, foto apa? Produk kecantikan ya. Cuma konsep dari webinar ini itu bisa diaplikasikan ke semuanya gitu. Bisa buat foto. Misalnya kalau ada teman-teman yang jual jam tangan, bisa mau jualan apa ya? Jualan HP, jualan gadget, jualan hal-hal yang lain yang kecil-kecil. Itu juga bisa diaplikasikan atau jualan baju itu juga bisa juga. Yang penting hampir sama lah, aplikasinya hampir sama. Cuma di sesi kali ini yang akan saya contohkan adalah pengambilan gambar produk-produk kecantikan gitu. Tadi juga banyak ya yang di kolom chat juga bilang make up nih, kayaknya make up kalau fotonya bagus langsung seneng nih kayak gitu. Jadi ya oke, kebetulan banget nih jadi pas bahasannya itu bahasan yang sama gitu. Nah, jadi nanti di sesi kali ini kita akan ambil 3 sudut nih. Pertama sudut 45 derajat. Ya. Terus yang kedua adalah sudut yang tampak depan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah sudut tampak atas atau istilahnya flat lay kalau teman-teman ada yang tahu. Oke, jadi langsung aja mungkin ya. Nah, langkahnya gimana sih untuk ngambil gambarnya? Nah, ini tadi teman-teman bisa mulai buka nih aplikasi yang udah di-download tadi. Caranya adalah klik. Nah, seperti ini. Yang kanan ini adalah setup-nya. Pertama buka aplikasi Lightroom-nya dulu. Lalu set di atasnya ada tulisan DNG dan PNG ini. Nah, kelihatan nih. Nah, apa yang harus di-set? Jadi pertama di-set dulu JPG di DNG-nya di atas tadi. Terus set aspek terus klik di bagian kanan pojok kanan atasnya ada titik 3. Ini bisa diklik dulu, terus set aspek rasionya jadi 1:1. Terus dimunculin grid-nya di layar. Terus set mode yang di bawah ada tulisan auto jadi pro. Nah, ini langkah-langkahnya, salah satu langkah-langkahnya. Oh ya, teman-teman, nanti ini materi juga akan dibagiin. Jadi teman-teman yang mungkin ingin yang lebih jelas itu bisa di-download aja. Boleh ya panitia ya? Nanti materinya di-share ke teman-teman, boleh kan ya? Ya, nanti aku konfirmasi dulu ya. Tapi kayaknya boleh. Oke, siap. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa download juga nih materinya gitu. Nah, di sini dibuka dulu aplikasinya, terus semuanya di-set semuanya. Kalau udah sesuai, JPG diganti DNG, terus aspek rasionya diganti 1:1, terus grid di layar dimunculin, terus modenya yang dari bawah tadi dari auto diganti jadi pro. Nah, kita udah siap buat motret nih ceritanya. Di bagian kanan ini juga udah saya cantumin caranya juga. Diklik dulu kameranya.
Di set, JPG ganti DNG, set aspek rasionya diklik dulu tanda titik tiganya ini. Ya, seperti itu. Oke, jadi langsung aja. Jadi teman-teman udah tahu nih di sini cara pakai aplikasinya apa. Kita cuma pakai aplikasi Lightroom aja. Kenapa nggak pakai aplikasi bawaan kamera, Kak? Gitu misalnya. Oh, kalau itu kan macam-macam ya. Kadang aplikasi kamera kan macam-macam, satu HP sama satu HP yang lain kadang beda-beda. Nih makanya untuk di webinar kali ini kita pakainya Lightroom aja biar ya cenderung sama lah satu sama lain, antara Android atau iOS hampir sama lah tampilannya. Oke, jadi next lanjut ke proses pengambilan foto posisi pertama, yaitu posisi 45 derajat. Nah, posisinya nih kelihatan nih. Jadi objeknya itu di bagian bawah. Jadi arahnya tuh, kalau ini objek, ini fotonya tuh dari sini nih, dari atas. Ini 45 derajat nih makanya ngomongnya. Nah, posisinya seperti ini di gambar yang kiri, ya kan, lihatnya posisinya dari atas. Terus kira-kira kayak gini nih, proses ininya, pengambilannya. Kalau ilustrasinya seperti itu. Nah, ini kan webinar ya, kalau misalnya workshop langsung itu bisa langsung praktekin nih. Ini kan kita coba bisa nunjukin nih, kurang lebih kayak gini. Jadi bisa dilihat posisi HP dan kameranya dan objeknya di mana. Nah, terus ada juga istilahnya gunakan reflektor jika diperlukan. Nah, di sini nih reflektor akan dipakai nih. Jadi reflektor tuh bentuknya kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Kayak apa ya? Kayak kertas gitu bentuknya. Ini nanti kita bisa pakai buat apa? Buat nge-setting cahayanya. Oh, nggak kelihatan ya? Kayak gini nih. Itu bisa dilihat di bagian kanan ini. Nih, kalau kita perhatiin, tuh bagian apa? Bagian bayangannya kan agak berubah. Ada yang tadinya gelap, kalau ada reflektornya kita jadiin dia terang. Jadi gambarnya lebih menarik gitu. Kalau bagiannya tuh semuanya apa ya? Cahayanya semuanya kena gitu. Kita bisa lihat di bagian kanan. Jadi itu nanti reflektornya kayak di main-main ini tuh teman-teman. Jadi kan karena bayangannya apa? Bayangannya dari cahayanya dari arah kanan. Nah, itu mungkin nanti reflektornya kalian teman-teman bisa pegang di arah kiri cahayanya gitu. Kalau arah kiri dari bendanya. Nih, bisa dilihat nih. Saya megang kertas kan di sini nih. Di bagian ini. Nah, itu reflektornya cara pakainya kayak gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih nanti efeknya akan ada di bagian kanan nih. Nih, cahaya di bagian tutupnya atau di bagian pipetnya itu akan bergerak-gerak kan. Nah, nanti teman-teman sesuaiin aja deh tuh sama selera atau gambar seperti apa sih yang teman-teman mau ambil. Nah, terus next-nya kita langsung lanjut aja ya. Di sini moga-moga udah pada ngerti nih. Terus, nah kurang lebih nanti hasil fotonya itu seperti ini nih. Ini belum diedit. Nah, belum diedit aja udah lumayan bersih nih istilahnya ya. Kenapa? Ini bukan gara-gara HP-nya bagus atau apa, tapi lebih karena cahayanya tuh pas. Cahayanya tuh cukup. Jadi, karena ini kameranya adalah kamera HP itu kelemahannya cuma satu. Dari HP yang paling murah sampai yang paling mahal tuh kelemahannya cuma satu. Kalau cahayanya nggak cukup. Jadi kuncinya foto produk yang bagus adalah fotonya di tempat terang. Nah, foto di tempat terang itu gratis ya kan, nggak harus beli yang bagus HP-nya. HP yang kalian punya sekarang aja udah bisa gitu sebenarnya. Tapi foto produknya di tempat terang. Gitu aja intinya. Nih, ini aja belum diedit nih. Belum diedit aja udah lumayan apa ya? Udah lumayan lucu nih warnanya ya kan, udah apa ya? Udah cukup bagus gitu ya. Nanti kita edit nih, nanti beda lagi hasilnya. Bakal lebih menarik tentunya. Oke, langsung lanjut ke pengambilan sudut selanjutnya. Nah, sudut selanjutnya itu tampak depan. Ada istilah lainnya itu adalah hero shoot. Nah, tapi kita ngomongnya ini foto tampak depan lah. Nah, posisinya di mana? Posisi tampak depan tuh harus sejajar. Jadi benar-benar
lensa HP-nya nih sama produk yang difoto tuh harus pas. Jadi misalnya ini produknya gitu ya. Nah, fotonya itu harus di sini nih, HP-nya itu harus di sini. Jadi sejajar gitu. Karena tadi kan kalau yang 45 derajat dari atas gini ya. Nah, kalau untuk yang tampak depan harus segini nih. Nah, ini di sini nih makanya sebenarnya yang bagian kiri ini posisinya tuh kayak gitu tuh. Di situ saya pakai tripod ya. Cuma kalau misalnya teman-teman pegang langsung HP-nya kan juga bisa tuh ya. Jadi nggak masalah. Yang penting yang teman-teman punya kita maksimalkan dulu. Apa hal HP apapun, alat apapun yang kita punya kita maksimalin dulu. Yang penting apa namanya kita hajar aja lah. Ininya bikin foto, langsung foto. Pengen bikin toko online langsung bikin. Pokoknya langsung satset. Gitu. Nah seperti ini nanti kurang lebih nih prosesnya kayak gini teman-teman. Tuh apa diambil gambarnya tapi sejajar ya kan kelihatan nih kamera sama produknya sejajar. Terus balik lagi tadi kita juga bisa pakai reflektor nih kalau diperlukan reflektor yang tadi udah saya tunjukin tuh. Nah kira-kira efeknya jadi kayak gini nih. Tuh berubah kan cahayanya berubah-ubah nih. Nah ini lebih terang tutupnya. Ini yang bagian kiri lebih gelap. Nah, itu bisa disesuaikan sama selera teman-teman. Kalau saya prefernya semuanya kelihatan jelas ya. Ini juga kalau mau foto produk yang lain nih. Kita bisa contohin pakai produk yang lain juga. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi reflektor tuh guna banget sebenarnya untuk foto produk. Itu kadang yang orang-orang lupa. Jadi kadang kita foto aja, kok kelihatan gelap ya? Ini gara-gara HP-nya apa ya kurang bagus? Enggak, sebenarnya cuma kurang reflektor aja mungkin. Atau cahayanya kurang terang. Itu aja udah. Bukan HP-nya. HP itu semuanya bagus. Tinggal siapa yang ngefotoin. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya punya HP yang lama, itu bisa dipakai gitu. Asal fotonya di tempat terang gitu. Terus kita next ke kira-kira hasilnya kayak apa sih? Nah, hasil foto sebelum diedit kayak gini. Jadi ini adalah tampak depan gitu ya, tampak depan dari produk yang tadi. Nah, yang tadi sebelumnya itu tampaknya dari atas, dari samping 45 derajat, ini yang dari depan sejajar. Gitu. Levelnya sama kayak tempat kita fotonya. Nah, langsung lanjut lagi mungkin ya, langsung ke posisi yang terakhir, posisi tampak atas, atau istilahnya flat lay. Nah, ini bisa dilihat di sini tripod bakal ngebantu banget nih. Karena kalau kita megang HP-nya misalnya ini HP ya, Mos ya. Ini di atas ini kan kita capek nih ya. Ya kan kita capek banget megangin kayak gini. Cuma bisa aja. Cuma kan akan sangat membantu jika teman-teman punya tripod untuk di posisi ini mungkin. Nah, itu gimana kuncinya? Posisiin smartphone teman-teman di atas objek fotonya. Atas persis, nggak boleh serong, atas persis. Nah, ini prosesnya kurang lebih kayak gini. Nah, tuh saya karena ada tripodnya jadi bisa pegang reflektornya buat ngeset gambarnya. Mungkin nih objeknya beda ya sama yang di kanan ya, tapi sama sih seharusnya konsepnya dan ide besarnya sama. Ini kita bisa lihat tampilannya kalau dari HP kayak gini nih di bagian kanan nih. Nah, kita kelihatan tuh kan ada cahaya-cahayanya tuh saya baru ngeset gimana ya, bayangan yang bagus tuh gimana ya. Nah, itu bisa disesuaikan lagi sama selera teman-teman. Ini semuanya yang saya sebutin di sini, saya terangin di sesi ini tuh bukan sebuah keharusan ya. Nanti teman-teman juga bisa explore lebih lanjut. Banyak sekarang di internet udah banyak banget cara cari referensi udah banyak banget. Oke, terus hasilnya kira-kira kayak gini nih teman-teman. Nah, nih kira-kira yang tadi, yang difoto dari atas. Ini aja udah kelihatan terang, udah kelihatan bersih. Ini pakai HP aja bisa, ini nggak harus HP bagus. HP yang biasa aja tuh udah cukup nih kayak gini, asal cahayanya terang. Saya tekankan sekali lagi ya.
Pokoknya foto produk itu yang penting terang. Nggak harus HP bagus, yang penting tempat fotonya terang. Gitu. Nah, ini kurang lebih tadi 3 sudut foto yang udah kita foto. Ada yang bagian kiri itu 45 derajat, terus yang tengah adalah tampak depan, terus yang paling kanan adalah tampak atas flat lay. Oh, ini juga sekali lagi ini produknya ini produk kecantikan ya. Tapi ini bisa dimanfaatin di semua produk yang lain. Misalnya teman-teman jual jam juga bisa, jualan action figure juga bisa, jualan apa ya, jualan HP juga bisa, jualan gadget juga bisa, jualan topi, jualan sepatu itu bisa semua. Pokoknya intinya hampir sama konsepnya. Yang penting tempat fotonya terang. Itu HP tadi hasil fotonya akan bagus. Seperti itu. Oke, langsung lanjut. Nah, ini catatan tambahan nih, jangan takut untuk nyoba sudut-sudut atau sudut pengambilan lain. Misalnya dari mana itu teman-teman explore aja, santai, bisa. Maksudnya ini tuh bukan sebuah keharusan lah intinya. Terus eksperimen juga, coba dengan bayangan dan objek lain. Misalnya di bagian kiri ini kalau teman-teman kelihatan kan ada kayak bayangan ranting-ranting ya. Nah, di bagian kiri ini salah satu faktor estetis juga sih sebenarnya. Makanya teman-teman coba untuk explore gimana caranya nyoba dengan bayangan-bayangan itu bisa dipakai hal-hal sederhana. Ini cuma ranting depan kosan saya ini. Cuma saya potek aja itu. Terus wah ini kayaknya bagus nih kalau diginiin. Nah, kayak gini nih bisa kelihatan nih di bagian kanan ada rantingnya dikit aja udah kayak kesannya udah beda lagi gitu. Oke, jadi ini adalah foto yang belum diedit teman-teman. Terus nanti ini kita akan bareng-bareng juga nih, ngeditnya bareng-bareng juga. Jadi teman-teman santai aja, nanti ada sesi live edit istilahnya. Jadi saya ngedit, teman-teman juga bareng-bareng, kita ngedit bareng-bareng gitu. Karena teman-teman di sini udah punya aplikasinya gitu kan. Oke, langsung lanjut ke tahapan editing foto dengan Lightroom. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman nih buat ngedit rame-rame nih. Kita seluruh Indonesia nih yang ikut acara ini, yuk kita ngedit bareng-bareng nih. Nah, di mana tempat downloadnya? Nah, ini teman-teman bisa scan nih. Tadi foto-foto di atas tadi bisa coba teman-teman download lewat scan ini nih. Nanti akan masuk ke Google Drive. Nah, teman-teman download dah. Kira-kira foto mana yang mau teman-teman edit. Di situ juga banyak foto sih. Di situ ada banyak foto, nanti teman-teman pilih aja. Bisa coba mulai di-download aja dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang download, mungkin bisa di kolom chat ya Mbak, kalau misalnya ada kesulitan. Boleh nggak Mbak? Boleh, apapun boleh ditanyain di kolom chat ya, jangan ragu-ragu. Oke. Tapi kalau boleh tahu ini download untuk langsung lewat aplikasi Lightroom-nya atau seperti apa, Mas Prima? Langsung di ini aja Mbak, langsung pakai aplikasi kalau kita kayak ini, kalau mau scan Peduli Lindungi, bukan sih, dari aplikasi kameranya. Biasanya kamera tuh ada tuh bawaan QR code readernya. Ya coba yang punya bawaan handphonenya ada QR record, boleh deh langsung di scan. Tapi kalau nggak punya gimana dong? Jangan takut Mbak, di bawah ada linknya tuh, ada bit.ly. Iya, bener banget. Jadi bisa ada link di bawah, boleh langsung masuk. Ini langsung diarahkan ke Google Drive-nya ya, langsung. Betul. Untuk download foto-fotonya. Iya, jadi kita langsung pakai foto yang tadi kita ambil tuh. Jadi kita sama-sama ngedit foto yang sama nih. Benar. Gitu. Jadi. Oh iya, tadi kan perangkat HP yang digunakan kan ibarat kata tidak membatasi seseorang untuk produktif ya, untuk menghasilkan gambar yang bagus. Betul. Gimana nih kalau misalkan produk HP yang mungkin ya 2 megapiksel itu gimana tuh? Yang kalau udah jadul banget gitu ya? Jadul banget pokoknya. Ini buat teman-teman yang nggak punya modal deh. Ini modal kamera lama yang masih bertahan, kan rata-rata masih ada tuh yang bertahan smartphone-nya. Rata-rata sih gini Mbak, kalau misalnya HP kita misalnya keluaran 2015 nih, misalnya udah 5 tahun, 6 tahun ke belakang tuh. Itu 2017 lah minimal. Itu bisa kok. Masih bisa untuk digunakan. Cuma balik lagi, namanya modal itu sekarang udah bukan sesuatu jadi batasan lagi Mbak. Ya, benar banget. Kalau misalnya kita udah
punya perencanaan kita mau ngapain nih, tuh cicil aja nggak apa-apa gitu. Ibaratnya kita pakai Aku Cicil atau kita masih punya aplikasi Aku Laku, udah pakai itu aja, terus belinya nanti di Shopee atau di Bukalapak, hajar aja. Yang penting ini aja, yang penting masalah modal itu sekarang udah ada yang nalangin. Cuma yang penting adalah perencanaannya. Kita harus kalau mau pengajuan pinjaman juga harus bertanggung jawab juga dong, Mbak. Ya, Iya nggak, benar Mbak? banget. Harus bertanggung jawab dengan apa yang dipilih, apa yang diambil Iya, gitu. Jadi memang semua ada kemudahannya, tapi sekali lagi bertanggung jawab dengan kemudahan yang diambil itu. Gimana teman-teman? betul. Udah di-download semua gambarnya? Ada yang udah download belum? Ini HP jadul, cicil di Aku Cicil. Ini Yohanes Sigit. Bagus nih, bagus nih. Bagus nih promosinya. Si Yohanes, thank you Yohanes. Oke, sudah Kak, masuk. Oke, mantap. Oke, jadi bisa langsung dilanjut kali Mbak ya. Moga-moga teman-teman udah download semua nih filenya nih. Ya, sebagian Oh, besar udah pada download ini. Oke, siap. Jadi langsung lanjut aja ke tahapan editing dengan Lightroom. Nah, ini catatan aja ya. Kadang yang saya dengar tuh banyak orang tuh bilang kalau proses editing tuh halnya paling ribet gitu. Padahal tuh enggak. Hal yang paling ribet tuh ya tadi di awal-awal kita ngeset fotonya gimana, cahayanya dari mana, alatnya apa. Itu udah paling ribet tuh di situ sebenarnya. Kalau ngedit tuh kalau fotonya kita bagus ya, foto aslinya udah bagus kayak tadi, cahayanya cukup, bersih. Oh, itu udah enak banget. Namanya ngedit paling cuma 5 menit lah, satu foto 5 menit atau 3 menit tuh udah cukup, udah jadi bagus. Kayak gitu. Jadi yang paling ribet tuh adalah pas pengambilan gambarnya yang udah kita bahas tadi di bagian sebelumnya. Nah, foto mentah yang baik, foto mentah tuh maksudnya kayak foto yang awal belum diedit itu bebas distraksi. Bebas distraksi itu ya udah fotonya satu itu aja dan pencahayaan yang cukup akan sangat memudahkan kita di proses editingnya nanti gitu. Jadi tujuan dari editing adalah tadi yang udah bilang Mbak Desi juga, bikin sesuatu yang indah makin indah, ya nggak Mbak? Iya, benar banget. Karena kita harus membuat orang itu jatuh cinta lewat mata. Terkadang Betul. dari mata langsung tuh, nggak mikir lagi. Langsung Iya, transfer, Mbak. langsung beli. Dari mata turun ke dompet, gitu Mbak. Iya, bukan turun ke hati ya, turun ke dompet. Oke, jadi kita langsung mulai aja kali ya, teman-teman. Moga-moga udah di-download lagi. Tapi misalnya nanti mau coba-nyoba sendiri atau sekarang masih disambi rapat yang lain misalnya, nanti materinya mungkin bisa di-share ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri nih, tanpa harus ngikutin webinar lagi, tapi udah ada materinya, kalian tinggal next aja tuh. Nanti setelah ini bakal di-share juga kok teman-teman panitia materinya. Oh, udah nanti buat ya, Mbak? Udah. Nanti buat teman-teman mungkin siapa tahu mau jadi pemateri pakai materi dari Primananda, tapi izin dulu ya sama Mas Primanya. Oke, nggak apa-apa sih Mbak, kalau saya nggak apa-apa itu. Oke, langsung lanjut ya ke nih, tujuan proses editingnya adalah bikin foto yang tadi tuh cukup terang, nggak terlalu terang, enak dilihat, terus warna produknya menonjol, tapi nggak berlebihan. Intinya adalah keseimbangan, Mbak, seimbang intinya. Terus karena yang nanti kita foto dan kasus ini adalah produk kecantikan, maka nuansanya tuh soft gitu ya, kayak lebih nggak terlalu tegas gitu. Intinya soft look dengan warna yang lembut dan kontrasnya nggak terlalu kontras. Terus silahkan bereksperimen dengan pengaturan yang ada. Itu nanti kita kan ini habis ini masuk ke tahap editing dengan Lightroom nih. Nah, itu nanti banyak banget ininya yang bisa disetting. Nanti teman-teman coba-coba sendiri aja deh. Emang nggak harus langsung bisa gitu, tapi emang harus coba-coba aja. Yang penting mau nyobanya. Oke, lanjut. Nah, ini live editing ini saya izin ini ya, mau share yang ada di layar HP saya juga nih. Sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman,
kelihatan ya layar HP saya ya? Kelihatan, jelas. Nah, Ya. oke. Ini pertama yang kita lakukan ya pasti buka aplikasinya dulu dong. Nah, kita udah buka aplikasinya. Nah, terus teman-teman nanti kalau yang tadi udah download udah download filenya bisa langsung klik yang di samping icon kamera tuh ada gambar ini ya, ada gambar picture ya. Itu langsung bisa diklik aja di bagian itu. Nanti diimport istilahnya gambar yang tadi udah di-download itu dimasukin ke Lightroom. Yang mau silakan bisa dicoba dulu, diikutin langkah-langkah yang di bagian kiri ini bisa diikutin. Misalnya saya resume nih, ini foto-foto yang tadi udah saya download bisa langsung misalnya ini bagian kiri atas nih kan fotonya yang udah di-download tadi. Kita bisa klik bagian bawah, bagian kanan bawah ini diklik yang gambar picture-nya diklik. Terus pilih galerinya di mana. Diklik one selected, langsung klik add. Nah, one photo successfully imported. Ini mungkin di Android atau di HP yang lain mungkin tampilannya agak berbeda, cuma hampir sama, harusnya mirip. Semuanya tuh mirip. Nih, kalau ada teman, kalau udah langsung nanti kita bisa milih nih, kita mau ngedit. Nanti yang akan diedit adalah bagian pencahayaannya, warnanya, detailnya, sama keseluruhan bentuk gambarnya. Oke, jadi bisa dilanjutin ya. Selanjutnya adalah editing menu light. Misalnya saya mau ngedit bagian yang ini nih. Sebentar. Saya mau ngedit bagian yang paling atas, yang paling foto yang di kanan atas. Kiri atas. Yang gambarnya botol warna biru. Nah, kita mau ngedit ini nih, yang bagian sini nih. Nah, kita akan ngedit foto yang 45 derajat. Nah, ini foto aslinya, teman-teman. Ini belum diedit nih. Ya kan? Belum diedit. Nah, karena kita akan editnya di bagian bawah ini, teman-teman lihat, ada tulisan light, ada tulisan color, ada tulisan effect, sama tulisan detail. Nah, yang akan kita edit nanti, itu adalah menu-menu light, color, sama detail, sama crop di bagian paling kiri. Nih. Nah, itu aja yang akan kita edit. Yang lainnya dihiraukan aja dulu. Oke, kita langsung masuk ke menu light ya, teman-teman. Nah, nanti akan muncul nih, ada exposure, ada contrast, ada highlight, ada shadow, ada white, ada black. Nah, itu apa sih? Itu kan kok kayaknya jelimet gitu ya. Nah, keterangannya itu di bagian bawah nih. Di bagian di bawahnya tadi ada exposure tuh untuk apa sih? Ngatur gelap terang keseluruhan gambar. Nih contohnya nih. Nih kalau exposure-nya dinyain jadi terang. Tuh. Kalau ini nanti ini bisa dilihat ya. Terus kita juga lihat bagian kontras. Kontras itu apa? Kontras itu mengatur kontras gambar. Nah, kontras gambar tuh kayak gini nih. Akan kelihatan bedanya. Nah, terus ini kontrasnya lebih kontras. Kalau kontras dimatiin langsung kayak gambarnya jadi jadi nggak berwarna gitu. Nih kalau kontrasnya mentok, jadi warnanya jadi pop banget, jadi kayak kelihatan lebih banget detail warnanya. Ya produknya. Terus highlights atau whites, highlight itu akan ngatur bagian terangnya aja, ngeset bagian terangnya dari fotonya. Nih misalnya bagian terangnya kan yang di bagian kanan kirinya nih, ini kan kelihatan beda nggak sih? Kayak lebih terang, terus kok di kiri ini jadi lebih gelap, kayak gitu.
Terus di bagian shadow itu kalau di sini tulisannya adalah hanya mengatur bagian gelap dari gambar. Nah, misalnya shadow-nya kita naikin, yang tadinya gelap jadi ikutan terang. Tapi kalau digelapin di bagian kiri jadi lebih jadi gelap gitu. Tapi yang kepengaruh cuma bagian-bagian yang gelap doang. Kalau yang tadi white itu dan highlight itu bagian terangnya doang, yang bagian gelapnya nggak kepengaruh nih. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa set nih ya. Pelan-pelan kita bisa set. Sebentar. Misalnya kita pengen agak diterangin dikit nih. Nih, misalnya segini nih. Terus kita set kontrasnya agak naik dikit. Jadi 4, berapa ya sekitar. Nah, ini warnanya jadi kelihatan nih. Warna produknya jadi lebih kelihatan, tadinya segini, tapi kita set jadi segini, misalnya ini angka 42. Terus highlight-nya kita set berapa ya? Nih, 6 mungkin. Nah. Terus bagian shadow-nya kita jadi berapa ya, misalnya 1. Terus ini misalnya bagian yang putih terlalu putih, kita bisa turunin lagi. Nah, jadi nggak terlalu terang nih ya, tapi kagak diturunin lagi jadi berapa ya, misalnya segini. Nah, ini kan jadi nggak terlalu terang, gambarnya tuh nggak terlalu terang. Terus bagian blacks-nya kita jadiin berapa, 5 misalnya. Nih, ini foto awalnya kayak gini, foto yang sekarang kita ini kayak ada perbedaan dikit nih dari fotonya. Walaupun belum kelihatan banget nih ya, cuma udah ada perbedaan di bagian pencahayaannya, kalau kelihatan. Oke, langsung kita masuk ke menu selanjutnya kali ya. Masuk ke menu color, menu warna. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah nih, di sampingnya LED ada color. Nah, ini kita bisa atur misalnya temperaturnya. Ini tuh kena temperatur, ada tint, ada vibrance, ada saturation. Temperatur tuh apa? Temperatur tuh akan ngatur tingkat kekuningan atau warnanya jadi gini nih. Jadi beda banget kan. Kalau ke kanan makin kuning, kalau ke kiri makin biru. Nah, kalau tint itu ngatur warnanya hijau sama magenta, sama pink. Kalau vibrance itu ngatur kekayaan. Apa ya? Jadi semakin vibrance-nya ke kanan, warnanya itu akan semakin kaya gitu, semakin berwarna. Tapi kok ke kiri, nah itu akan jadi hitam putih nih. Terus saturation kurang lebih sama kayak vibrancy. Jadi akan ngatur kecemerlangan atau kekayaan warnanya lah, kayak gitu. Nah, di sini karena tadi kan kita mau bikin ini soft look ya, kelihatan kayak produk makeup cewek kan. Terus kita akan set misalnya warnanya berapa ya, 59, agak kuning dikit biar kayak kesannya apa ya, kayak warnanya peachy gitu, apa ya, kayak warna peach. Terus bagian tintnya kita bisa set ke angka 13 mungkin, bisa agar lebih pink. Terus bagian vibrance di bawah ini kita bikin warnanya agak kaya lagi dengan angkanya mungkin 37. Nah, untuk saturasinya kita bisa set mungkin 25 lah. Nah, ini gambar awalnya sama gambar yang kita punya sekarang udah agak beda nih. Nih, kita bisa lihat perbedaannya dengan ngehold kayak kita tahan aja nih di bagian gambarnya. Tuh. Udah beda banget kan, kayak tadinya warnanya cuma biasa aja, tapi setelah diedit warnanya jadi lebih jadi lebih menarik gitu, untuk dilihat tuh lebih menarik. Birunya lebih kelihatan, pinknya lebih lebih terang,
kayak gitu. Nah, oke. Lalu selanjutnya, ini teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan atau apa, nanti misalnya di luar sesi ini bisa langsung DM aja ya teman-teman ke Instagram saya Primananda Aka. Itu juga feel free, boleh tanya apa aja tentang foto-foto, tentang apapun boleh. Asal jangan tanya ini aja, tanya yang lain gitu ya. Mending tanya foto-foto aja gitu. Jangan lupa Nah, di ini follow juga. iya, itu follow juga boleh. Oke Mbak, jadi ini udah ini ya kelihatan ya, ini perbedaannya. Tadinya ini before-nya, terus ini after-nya. Wah, ini udah beda banget nih fotonya nih harusnya nih. Ini kesannya kenapa sih ngeditnya cuma dikit, kayak beda banget, kayak tiba-tiba udah enak aja warnanya. Ya karena tadi awal-awal kalau kita fotonya bagus, proses editingnya tuh sederhana, nggak banyak, nggak harus bersihin sana sini, nggak harus edit sana sini gitu. Terus yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah masuk ke menu detail. Ini bagian kanan kita bisa lihat detailnya. Nah, di detail ini sharpening itu tujuannya untuk ngatur ketajaman warnanya. Misalnya, nah ini kenapa Lightroom keren tuh ini Mbak. Jadi misalnya teman-teman punya HP yang misalnya kurang tajam gitu ya gambarnya, apa hasil kameranya. Nah di sini nanti kita bisa bikin tajam itu, gambar yang tadinya kurang tajam jadi tajam nih, dinaikin sharpness-nya. Terus detail itu bisa naikin detail-detail kecil dari gambarnya. Nah ini kan kelihatan nih, jadi tadinya detailnya jadi kelihatan nih, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Ini menarik nih karena mungkin kalau di produk makeup cewek mungkin detailnya nggak harus banyak-banyak ya. Cuma kalau misalnya nanti teman-teman jualan kayak batik, jualan sesuatu yang ada teksturnya, nah bagian detail ini bakal ngebantu banget nih untuk bikin detailnya tuh lebih kelihatan gitu di mata pembelinya. Oke, sampai sini moga-moga teman-teman ini ya udah paham juga. Yang ini masuk ke sesi yang terakhir, ke menu yang terakhir, yaitu menu cropping. Kita bisa geser yang di bagian bawah, lalu ke crop. Nah, di sini di menu crop ini, nanti di bagian kiri ada 3x4 itu kita klik. Nah, kita ganti 1:1 jadinya kotak. Nah, kita sesuaiin, bisa. Yang penting ini kelihatan, produknya kelihatan cukup gede, nggak terlalu kecil. Nih, misalnya jadi segini nih. Kenapa? Sorry. Ini ada apa ya? Oke, terus kita bisa lanjut lagi ke crop. Kenapa warnanya kotak? Kenapa bentuknya kotak? Karena kotak itu lebih fleksibel gitu. Kalau mau dibilang semua sosial media sekarang kotak, misalnya Twitter pakainya kotak, misalnya toko online yang lain tuh juga kadang ngepostnya juga kotak, terus di Shopee juga kotak, di Bukalapak juga kotak, atau di Instagram juga kotak gitu. Jadi sebenarnya kenapa kotak? Karena lebih fleksibel. Ini gambar bisa digunakan di banyak tempat gitu. Terus kita juga pastiin komposisi di frame-nya itu pas gitu. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu kecil. Jadi kalau kayak gini kan barangnya kekecilan nih. Kayak nggak kelihatan barangnya tuh kayak sama frame-nya kayak kekecilan gitu. Nah ini mungkin kita bisa atur jadi barangnya itu lebih kelihatan lebih gede. Kayak gini nih. Oke, terus nah, jika semuanya udah selesai, berarti jika belum kelihatan ya. Tadi saya ngedit ternyata masih ke-freeze ya. Saya kira udah gambarnya memang udah kayak gitu. Oh gitu ya. Sebentar. Ini aneh banget ya. Sebentar Mbak.
Sorry, sorry. Halo, udah kelihatan belum ya? Agak gangguan. Udah Udah kelihatan. kelihatan ya? Iya, udah kelihatan foto produknya tadi. Oke, sebentar. Nah, oke, jadi ini udah selesai nih. Berarti kita udah lakukan pemotongan, udah semuanya, ya kan? Udah, ibaratnya udah selesai. Nah, ini kayaknya udah paling oke nih, gambarnya udah paling oke kayak gini. Jadi ini before after-nya kayak gini, teman-teman. Nah, kalau udah selesai, kita langsung klik aja bagian atas nih, ada panah ke atas tuh. Nah, ini langsung aja export to camera roll. Kalau misalnya iPhone, kalau yang Android bisa nyesuaiin mungkin save to gallery gitu ya. Yap. Nah, ini artinya fotonya udah keedit nih. Jadi kita bisa lihat di bagian ini foto-foto yang lain mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, bisa coba dengan foto-foto yang lain. Misalnya kan saya juga di link downloadnya tadi juga banyak tuh foto-foto. Nanti teman-teman bisa kombinasiin itu, mau edit-edit mana terserah. Jadi nanti bisa tag juga nih ke Instagram saya, nah, kayak gitu. Misalnya ini hasil foto editan saya mas, atau di story itu juga boleh. Atau nih kita misalnya mau edit lagi nih, kalau sekali lagi mungkin ya, satu kali lagi ya. Terus kita misalnya mau edit yang lipstick misalnya. Nah, ini kan warnanya masih biasa gitu ya. Coba kita edit lagi kayak tadi. Bagian lights kita atur misalnya segini, terus kontrasnya agak dinaikin biar warna produknya kelihatan. Terus highlightnya segini cukup nih, udah cukup kelihatan. Terus bagian bayangannya jangan ini ya temennya jadi gelap banget ya, agak dinaikin dikit aja. Iya, nanti nggak sesuai detail objek iya, produknya pas kirim sama gambarnya. Benar, jadi emang kita kalau ngedit tuh kalau boleh memang jangan terlalu berlebihan gitu. Tadi ada tuh yang nanya gimana caranya ngedit biar tetap bagus tapi filternya nggak berlebihan. Nah itu tadi kuncinya adalah cahayanya harus bagus. Udah itu kunci dari semuanya tuh. Kunci dari foto tuh cahayanya harus bagus. Nah lalu ini udah oke lah ya, dari sisi terangnya juga udah terang, ya kan. Terus kita misalnya masuk ke sisi warna. Warnanya mau kita bikin agak pink, agak peach. Nah, ini kuningnya dinaikin, temperaturnya dinaikin. Terus tint-nya dinaikin biar agak pink dikit. Terus vibrance-nya dinaikin juga biar lebih lebih peach-nya tuh lebih kerasa gitu. Terus saturasinya yang di bagian bawah dinaikin juga. Jangan kebanyakan, nanti terlalu terang. Nah, kayak gini misalnya. Nah, nih tadinya gimana? Tadinya kayak gini nih. Terus jadinya kayak gini kan lebih menarik ya. Untuk di mata itu kayak rasanya, ini barang bagus kayak gitu. Jadi sebenarnya emang proses editing tuh nggak lama. Coba bentar. Yang penting fotonya udah bagus, semuanya moga-moga udah akan mudah intinya untuk ngeditnya gitu. Oke, langsung kita crop, mungkin kita crop dulu, kita jadiin 1:1. Oke, lalu di save. Oke, nah ini langsung ke tadi teman-teman kan misalnya udah ikutan ngedit, boleh tuh upload di IG story kamu, terus langsung tag ke Instagram Primamanda Aka dan akulaku_ID yang ada centang birunya. Itu, jadi bisa langsung di tag aja, mungkin nanti dari nanti kita juga bisa follow-followan ya. Nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja via DM. Misalnya mau tanya tentang foto produk atau foto yang lain gitu. Karena semua foto ya bisa lah ditanyain ke saya juga. Oke.
Oke, jadi mungkin live editnya saya minimize dulu. Nanti teman-teman yang tadi udah ngedit mungkin bisa tag fotonya di IG saya dan IG-nya Aku Laku dan IG-nya Tribun juga. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah extra tips. Nah, tips tambahan. Nah, kita tadi kan udah ngomongin gimana caranya ngambil gambarnya yang bagus, gimana ngambil foto yang bagus, gimana cara ngedit fotonya juga, ya kan? Nah, akan sangat baik jika gambar yang bagus tuh captionnya juga bagus, ya kan? Ini cepat aja. Jadi menurut saya kalau namanya jualan, captionnya itu nggak harus panjang-panjang, nggak harus puitis tuh nggak perlu. Yang penting deskriptif. Terus dia tuh ngejelasin fitur yang dimiliki sama produknya gitu. Misalnya teman-teman jualan misalnya makeup gitu ya, atau jualan skincare, itu dijelasin lah tuh isinya, fungsinya buat apa, spesifikasinya gimana. Nih harusnya teman-teman yang cewek-cewek ini ngerti banget nih. Nah, atau kalau yang cowok jualan gadget tuh dibilangin lah itu spesifikasinya apa, sistem operasinya apa, mereknya apa. Misalnya kalau kamera megapikselnya berapa, kayak gitu. Atau misalnya teman-teman jualan ikan, misalnya jualan ikan, misalnya ikan cupang nih, kan baru naik nih ikan cupang kan. Nah, itu bisa juga teman-teman bilang nih ini seri nama nama jenis jenis apa, jenis ikannya apa, terus half moon apa bukan, tuh semua dijelasin. Terus misalnya ini bisa detail-detailnya lah intinya dijelasin. Siripnya modelnya seperti apa? Siripnya mau silang-silang, mau yang bulat-bulat, nah itu tuh bisa dijelasin juga di situ. Lalu tampilan, kalau saya ya tampilin harga tuh kalau menurut saya udah tampilin aja gitu. Kenapa? Karena gimana ya, kalau harga itu orang tuh langsung tahu gitu kan. Kadang-kadang mungkin ada beberapa yang bilang kalau harus DM by price gitu. Mungkin Ya, inbox ya, inbox ya kalau mau nanya harga. Nah itu kalau saya kurang suka ya mungkin ya. Mungkin teman-teman punya alasan lain gitu. Kenapa harus DM, mungkin harganya mahal atau gimana, bisa jadi. Cuma kalau saya mending tulis aja harganya. Jadi orang itu intinya, ini poin nomor 3 nih. Tujuan semua hal di atas, biar semua informasi yang penting itu, yang dibutuhin oleh calon pembelinya, oleh potensial bayarnya itu, cepat dan jelas gitu. Karena orang pengen beli itu nggak sekarang pengen beli, nanti mungkin 5 menit lagi udah kepikiran yang lain. Waduh, masih ada tagihan ini. Waduh, ini belum dibayar. Waduh, ini harus bayar ini. Kayak gitu. Jadi harus berikan informasi yang tepat secara jelas gitu. Kenapa? Ya karena ya itu tadi. Karena untuk menghindari calon pembeli yang kehilangan istilahnya buying state ya. Kalau ngomong tuh kayak kondisi baru pengen belinya itu lewat gitu. Pas pengen beli, misalnya, ini bagus. Kalau dia udah lihat udah lihat semuanya udah jelas, gambarnya jelas, captionnya bagus, beli klik, udah transfer. Nah, dia baru deh kepikiran tagihan. Nah, tapi kita udah bodo amat, kita kan udah kebeli barangnya gitu loh ibarat. Jadi gitu, kenapa informasi itu harus dikasih dengan cepat dan tepat dan harus jelas. Untuk caption, jadi deskriptif, tampilin harga, terus tulis semuanya dengan jelas. Gitu. Terus nextnya, nah referensi. Ini kalau misalnya teman-teman mau cari-cari info tentang produk fotografi atau yang tentang berhubungan dengan yang kita bahas sore ini, ada banyak nih. Misalnya mau lihat foto produk yang bagus tuh di mana, caranya di Pinterest. Tuh kelihatan tuh nanti produk-produk yang fotonya lebih jago tuh, lebih apa ya, komposisinya tuh macam-macam, pengen teman-teman cobain satu-satu tuh bisa lihatnya di Pinterest. Terus kalau referensi pengen belajar lebih lanjut, bisa lihat di YouTube, banyak banget sumbernya. Atau bisa teman-teman juga download Coursera. Coursera tuh kayak kursus gitu. Nah di situ juga ada topik-topik yang membahas produk fotografi atau Skillshare. Itu referensi tambahan ya, maksudnya
Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, pengen yang lebih advance, pengen yang lebih lebih fancy gitu, gambarnya lebih bagus, nah bisa dicek dari tips-tips ini gitu. Nah, oke Mbak, ini masuk ke sesi yang hampir-hampir akhir nih. Ada pertanyaan nggak? Ada dong, ini numpuk banget nih pertanyaan dari teman-teman semua yang masih standby sampai akhir ini, bahkan ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Oh iya? Iya, banyak banget. Jadi boleh ya, langsung saya bacain sekarang. Tadi jelas banget juga materi yang sudah disampaikan, bagaimana menghasilkan foto produk yang bagus untuk bisa eye catching di mata yang melihat dan bisa langsung dibeli pastinya oleh calon pembelinya. Dan kita langsung masuk di sesi pertanyaan. Ini sudah menumpuk juga di kolom pertanyaan, dan saya mulai ini dari Franz Medan. Hai Medan, jauh banget nih ikut webinarnya. Tapi inilah kemudahan digital kita saat ini, kita bisa dipersatukan dari daerah mana saja. Dan langsung saja ini Mas Prima, pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan kualitas fotografi produk dengan tipe smartphone low middle class? Kemudian apakah storytelling perlu menggunakan jasa pihak ketiga seperti influencer mungkin agar citra dan kualitas produk sesuai dengan market? Untuk produk berupa jasa, bagaimana konsep fotografi dan storytelling yang sesuai dalam marketing? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama pertanyaannya dari Medan ya. Halo Mas. Mas Frans. Ya, Mas Frans. Pertanyaannya tadi gimana sih caranya ngambil foto bagus tapi dengan smartphone yang middle class ya? Yap. Ya. Ini smartphone middle class itu sebenarnya udah cukup banget gitu ya. Udah cukup banget untuk ngambil fotografi produk. Gimana caranya? Yang penting produknya itu cahayanya pas, Mas. Cahaya produknya harus pas, harus sesuai. Jadi jangan foto di tempat yang agak redup, ibaratnya kayak di tempat yang kurang terang itu jangan. Karena itu karena HP-nya HP yang istilahnya middle class. Nah, yang ngebedain HP mahal sama HP yang dulu-dulu yang jadul-jadul tuh biasanya cuma kemampuan di low light atau istilahnya di cahaya rendah gitu. Nah, makanya ngakalinnya gimana? Foto aja di tempat terang, nggak usah upgrade HP. Yang penting fotonya misalnya pagi-pagi kayak tadi tuh, kayak komposisinya kayak tadi deket sama sumber cahaya, produknya taruh situ. Itu udah cukup. Jangan foto di dalam kamar, apalagi kamarnya dimatiin. Nah, itu jangan. Nah, mending fotonya di tempat yang terang, di samping jendela, itu dengan HP apapun. Saya bisa bilang, Mas, itu hasilnya nggak akan jauh beda. Kayak gitu, Mbak. Ya. Jadi itu ya, fotonya di tempat terang. Jadi tidak ada masalah dengan perangkat yang digunakan ya, selagi yang menggunakan itu tahu mau dibawa kemana nih produknya, atau mau digunakan seperti apa. Jadi itu tadi, tingkatkan kapasitas diri kita, apalagi ngikut-ngikut webinar seperti ini nih. Ini bisa meningkatkan skill juga, kemampuan kita juga gitu. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Mas Frans juga nih, terkait dengan storytelling, terkait jasa-jasa, misalkan mau endorse si selebgram ini, misalkan apakah itu berpotensi kah untuk meningkatkan penjualan atau seperti apa, agar citra dan kualitas produk itu sesuai dengan market? Ya, kalau saya nih, kalau misalnya penggunaan jasa influencer itu bisa digunakan, dan kalau dibilang membantu, iya membantu. Cuma harus dipastikan dulu untuk gimana. Jadi sebenarnya guna influencer itu harus di waktu yang tepat. Misalnya gini, Instagram saya atau foto di toko online saya itu kurang bagus, belum bagus. Nah, itu alangkah baiknya fotonya dibagusin dulu, baru pakai influencer. Jadi orang kan nanti influencer itu kan targetnya adalah untuk menggiring orang masuk ke toko kita ya. Nah, ketika orang udah masuk ke toko kita, terus lihat kalau misalnya, ternyata bener nih kata si influencer ini, barangnya bagus, ternyata gambarnya juga bagus nih. Nah, itu orang jadi beli, kayak gitu. Jadi, influencer tuh kalau dibilang meningkatkan, iya, meningkatkan penjualan tentunya, karena otomatis orang yang tahu makin banyak, jadi orang yang kemungkinan akan beli juga kemungkinannya makin gede, gitu. Terus, kira-kira pakai influencer yang bagus tuh gimana ya? Nah, ini teman-teman juga harus sesuaikan juga nih sama istilahnya sama sama persona. Persona tuh kayak
si influencer tuh kayak gimana sih? Dia tuh siapa sih? Nggak mungkin dong kita jualan produk mobil atau jualan produk ikan, tapi influencernya kayak Dian Sastro gitu kan nggak cocok ya. Karena mungkin Dian Sastro tuh mungkin lebih ke lifestyle atau lebih ke kesehatan. Nah itu bisa dipas-pasin tuh. Milih influencernya yang mana. Nggak harus gede gitu. Nggak harus yang followernya jutaan. Karena yang jutaan tuh pasti udah bayarnya sekali posting bisa 8 juta, 50 juta. Wah itu bisa bisa merinding juga tuh kan lihat tagihan segitu. Jadi pastikan dulu tokonya bagus dulu nih. Pastiin tokonya bagus, baru deh woro-woro atau pakai jasa influencer kayak gitu. Tapi terus milihnya gimana influencernya? Nah, sesuaikan dengan produk yang Anda jual. Misalnya teman-teman, misalnya Mas Frans jualan produk kesehatan atau bukan produk jus misalnya, jus tapi yang apa ya, jus yang sehat gitu, makanan sehat. Bisa tuh ikut ke influencer ke yang punya di Instagramnya atau di sosial medianya tuh kayak dia tuh orang yang sehat gitu, kayak Dian Sastro tuh cukup nonjolin kesehatan atau yang influencer-influencer lain gitu. Kalau misalnya jualan produk mobil misalnya atau misalnya jualan gadget, jualan kamera gitu, bisa langsung influencernya ke fotografer kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan, Mbak. Gitu, Mbak. Jadi antara perusahaan dan influencernya juga harus sejalan visi misinya Betul, ya. betul. Jadi harus Jangan beririsan, bertolak Mbak. belakang. Betul, Benar. benar. Oke, kita ke pertanyaan ketiga masih dari Frans juga. Mungkin singkat saja ya, Kak ya. Untuk produk berupa jasa, bagaimana konsep fotografi dan storytelling yang sesuai dalam marketing? Kalau misalnya jasa nih, kalau misalnya andaikan jasanya itu apa ya, wedding organizer, misalnya nih kan itu sebuah jasa ya, atau event organizer itu bisa juga. Kalau wedding organizer mungkin gini, mungkin bisa dipakai influencernya ke orang-orang lifestyle, yang ibaratnya dia nggak harus ngomong saya mau pakai pernikahan ini, tapi dia bisa bilang kayak, gila ya, misalnya saya datang ke nikahan teman saya kayak gini nih, nuansanya bagus kayak gini, konsepnya bagus atau dekorasinya apik gitu. Ini pakai organizernya apa ya kemarin kayaknya ini gitu. Jadi bisa dipas-pasin gitu, Mbak. Mungkin kalau orang yang jasanya misalnya wedding organizer bisa ke yang istilahnya influencer tapi yang lifestyle kayak gitu. Mungkin singkatnya kayak gitu ya, Mbak. Jadi dipas-pasin gitu sama antara, benar kata Mbak Desi tadi, antara perusahaan dan influencer tuh harus punya jalan yang sama, irisannya sama gitu. Oke, jadi seperti itu ya Mas Frans ya. Mudah-mudahan terjawab 3 pertanyaannya. Ini semangat banget. Mas Frans, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi dari Universitas Islam Negeri UIN ya, kampus UIN Alauddin dari Makassar nih. Anissa Aulia Firdaus. Pertanyaannya untuk Kak Prima, memasarkan sebuah produk memerlukan konten yang menarik. Pertanyaannya, bagaimana sih tips memilih background dan resolusi serta pencahayaan yang pas untuk membuat foto produk terlihat lebih profesional meskipun hanya menggunakan kamera smartphone? Wah, ini di awal tadi udah dijelasin. Ya. Jadi bisa gini Mbak, maksudnya kalau untuk pertanyaan ini, sebenarnya tadi kita udah bahas juga ya di awal ya. Yang penting adalah backgroundnya bisa beli, yang penting clean, nggak banyak distraksi, terus cahayanya pas, HP-nya apa aja, itu pasti bisa. Tinggal nanti kita masalah fotonya gimana, itu masalah yang tadi kita juga udah jelasin juga caranya gimana dan cara ngeditnya gimana. Jadi sebenarnya udah nggak ada masalah tuh. Jadi untuk gimana milih backgroundnya, kalau ragam backgroundnya banyak ya, misalnya di e-commerce kesayangan teman-teman itu juga bisa banyak di situ, misalnya di Shopee, di Bukalapak itu juga bisa milih sebenarnya mau background yang seperti apa. Jadi udah gampang sih Mbak, kalau tinggal beli aja gitu sebenarnya. Ya benar. Ya. Apalagi tadi perangkat yang digunakan oleh Mas Prima itu kalau bisa dilihat itu under 100.000, nggak pakai modal banyak. Itu bisa menghasilkan gambar yang tadi diedit bareng-bareng sama teman-teman, gitu. Betul.
Jadi memang untuk Anissa mungkin terjawab ya, tadi di awal sudah dijelaskan seperti apa prosesnya dan aplikasi apa yang digunakan. Untuk lebih jelasnya lagi sudah dijelaskan, mungkin mau cari apa lagi namanya, mau cari sesuatu atau inspirasi untuk foto produknya, itu tadi sudah Mas Prima sampaikan ada di Betul. Pinterest, bisa langsung Betul. dicek di situ. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya, Mas. Satu lagi mungkin Mbak ya, satu lagi. Boleh. Satu pertanyaan lagi. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Masih banyak nih numpuk. Gimana nih? 5 kali ya? Lagi. Boleh satu lagi. Boleh satu lagi ya? Boleh satu. Oke, kalau gitu aku pilihin dulu ya. Nih dari Wismar Pangihutan untuk Mas Prima. Izin bertanya, jika peralatan untuk foto kita kurang profesional, misal dari kamera, HP resolusinya kurang bagus, ada nggak trik untuk terlihat lebih keren? Kita tambah filter yang berlebihan, tanpa filter yang berlebihan. Ada nggak trik yang biar keren gitu? Terima kasih katanya. Iya, betul. Jadi balik lagi, hampir sama pertanyaan sebelumnya. Jadi sebenarnya bukan yang jadi yang jadi kunci di sebuah foto yang bagus adalah cahaya yang pas, cahaya yang cukup terang gitu. HP-nya apapun itu moga-moga bisa semuanya udah pasti udah bagus, sama-sama bagus. Nggak harus pakai filter aneh-aneh. Kita bagusinnya bukan kan tadi kan kita ada proses editing, ada proses ngambil gambar. Nah, kita bagusinnya jangan di editingnya, tapi bagusin diambil gambarnya. Itu udah hasilnya udah pasti bagus, Mbak. Jadi Mas tadi yang nanya, jangan takut kalau misalnya pakai HP yang biasa aja. Bagusin aja di cara ngambilnya, bukan ngabret HP-nya. Kita maksimalin apa yang kita punya. Kayak gitu, misalnya komposisinya dikasih apa, bayangannya ditaruh sini. Dipelajari lagi cara ngefotonya gitu. Bukan HP-nya yang di-upgrade, tapi kemampuan cara kita ngambilnya yang di-upgrade. Kayak gitu, Mbak. Jadi latihan terus ya untuk meningkatkan skill fotografinya. Betul. Oke, satu lagi nih Mas, ini kayaknya penting banget nih. Oke. Satu lagi, berapa persen sih editing foto yang boleh dilakukan terhadap suatu produk? Mengingat barangkali konsumen akan kecewa karena berekspektasi tinggi ketika melihat suatu produk di platform online, tapi ketika datang tidak sesuai ekspektasi. Ini dari Suci Wulandari, Tegal. Oke. Itu kalau saya bilang, kalau mau ngomong angkanya itu mungkin ya 20-30%, Mbak. Jangan terlalu berlebihan lah ngeditnya. 20%, 30% cukup. Sisanya adalah gambar yang bagus. Misalnya kita mau jual sepatu, misalnya sepatunya warnanya navy gitu. Tapi kalau kita ngeditnya kelebihan kan nanti warnanya tadinya navy jadi biru muda tuh bisa banget gitu kan. Nah, itu jadi orang, ini kok warnanya beda, dikomplain lah. Jadi kita juga sebagai penjual pun harus ngelihat nih, oh kayaknya fotonya ini nggak terlalu ini deh, nggak beda jauh kok sama aslinya. Kita juga harus punya feeling itu gitu, nggak terlalu diperjelas, nggak terlalu diwarnain, dianeh-anehin, cukup kelihatan terang gambarnya, warna dari produknya pop cukup kelihatan, terus nggak ada distraksi di belakangnya, nggak ada debu-debu, itu dikurangin, itu udah bagus. Jadi kalau dibilang nggak usah terlalu banyak, 20-30% aja udah cukup banget itu. Kayak gitu, Mbak. Yang penting detailnya jelas ya, Mas. Betul, detailnya jelas. Ya, oke. Mbak Esther, halo. Masih ada nggak nih Mbak Esther? Masih standby nggak nih? Hai, soalnya aku sambil meeting yang lain. Bener, sibuk banget, nggak apa-apa. Tapi Mbak Esther ini ada yang bertanya loh. Boleh ya, saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Ada 2 pertanyaan untuk Mbak Esther. Ini kan termasuk digital money nih aku lakunya. Apabila ada celah untuk melakukan transaksi dengan tujuan mendapatkan cashback atau voucher dari aku laku, namun transaksi yang dilakukan itu seperti fiktif order gitu, apa yang akan dilakukan aku laku untuk mencegah hal tersebut? Mengingat apabila ada voucher atau cashback dengan jumlah yang terbatas, maka akan berdampak pada pengguna atau user lainnya. Ini dari Muhammad Arfi Afandi, Yogyakarta. Oke, aku langsung jawab atau gimana nih? Oh iya, boleh langsung jawab. Nah, sebenarnya kalau misalnya upaya pencegahan yang udah kami lakukan itu adalah EKYC, salah satunya dari awal. Jadi memang nggak semua, ini konteks pertanyaannya ini kalau untuk pengguna yang memang sudah dapat limit kredit gitu. Jadi sebelum mereka masuk
bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kami, itu tentunya harus melewati yang namanya electronic know your customer. Jadi dilihat kesesuaian data informasinya, kemudian apakah memang benar orangnya nih benar user itu adalah yang apply ke kita gitu. Karena kan kita juga ada kerjasama dengan Dukcapil, kemudian kita ada kerjasama dengan Biro Kredit Pevindo gitu. Jadi memang salah satu yang kami selama ini ingin improve terus itu adalah security di paling awal gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi yang bisa kayak tadi tuh yang order fiktif kayak tadi gitu. Jadi memang dari aku laku Bisa sendiri, menjawab. ya keamanannya yang paling utama ya Mbak Esther ya. Betul. Ya. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan terakhir nih. Dari Jen Abigail, apa ada ya penyebab tidak bisanya kita untuk menggunakan fitur dari cicilan aku laku? Apakah BI checking itu pengaruh Mbak untuk yang mau menggunakan fitur cicilan aku laku? Terima kasih. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kenapa biasanya tidak bisa menggunakan cicilan? Itu biasanya BI checking itu berpengaruh tentu, karena kan kita juga ngecek ke sana gitu, apakah sliknya orang ini selama ini kreditnya baik, apakah dia bayarnya selalu tepat waktu gitu. Makanya kan dari tadi juga Mas Prima, terus udah gitu Mbak Desi gitu, terus udah woro-woro terus kalau misalnya memang pinjam tapi tetap bertanggung jawab, bayar tepat waktu gitu. Nah terus biasanya apakah dokumennya tidak sesuai gitu, ada info-info yang tidak sesuai, nah mungkin itu juga yang mempengaruhi nih gitu nanti masing-masing penilaian, karena kan penilaian setiap user itu berbeda gitu, disesuaikan dengan nilai kredit scoring dan juga riwayat histori transaksi selama ini gitu. Kalau misalnya memang dia baik oleh sistem dinilai, oh ya memang ini dia menurut pengecekan kita ke Dukcapil, ke Pevindo dilihatnya bagus, maka dia bisa digunakan. Atau mungkin kalau misalnya belum dapat menggunakan, bisa ditingkatkan lagi kredit scoring-nya gitu. Jadi untuk Jen Abigail sudah didengar dengan jelas ya penjelasannya bahwa pasti akan dicek lagi kembali di BI checking-nya, kemudian apakah dari Jen sendiri bertanggung jawab nggak terhadap cicilan-cicilan sebelumnya atau seperti apa gitu Jen. Kayaknya Jen langsung berminat nih untuk menyobain layanan dari Aku Cicil. Ditunggu ya Jen. Boleh tuh Mbak, ada promo Aku Laku New BI kan sampai besok. Bener, langsung dapat diskon tuh, ada diskonan tuh untuk pengguna pertama. Oke, kita foto bareng dulu sebelum saya ngumumin kira-kira siapa yang beruntung untuk webinar series terakhir ini. Aduh sedih banget kita udah webinar series terakhir. Ini informasi yang diberikan oleh webinar Aku Laku sendiri ini sangat informatif, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mulai dari pengaturan cash flow, kemudian di awal kita diajar tentang bagaimana memaksimalkan penjualan UMKM kita selama pandemi, dan hari ini kita diajar juga untuk memaksimalkan penjualan online melalui fotografi produk dengan smartphone. Walaupun smartphone kita mungkin tidak keren-keren amat, tapi kata Mas Prima cukup dengan cahaya bisa memaksimalkan foto produk, dan itu tadi Lightroom. Ada aplikasi yang digunakan untuk bisa memaksimalkan juga editing fotonya. Gimana teman-teman? Sudah on semua kameranya? Kita bersiap-siap, ada foto bersama. Ini juga bisa di-upload di Instagram dan sosial media masing-masing, kemudian di-tag di Aku Lakunya. Instagram Aku Lakunya hanya ada yang centang biru ya. Kemudian nantikan promonya, giveaway-nya besok. Kira-kira siapa yang akan menang? Di antara ini udah ratusan banget nih yang ikut, ratusan peserta yang ikut acara kita. Dan luar biasa banget hari ini juga semangat-semangat, walaupun ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab tadi, mungkin bisa langsung di DM di Instagram Mas Primanya. Jangan lupa di-follow juga akun Instagramnya. Akun Betul Instagram Mbak, langsung di DM aja boleh. Iya, benar. Akun Instagram saya juga. Iya. Langsung ikut promo juga nih. Oke, kira-kira udah kebuka semua kameranya? Wah, muda-muda. Ini luar biasa ya, dari berbagai kalangan yang ikut, berbagai usia yang ikut. Semua dengan tujuan ingin belajar dan ingin pastinya mensukseskan UMKM-nya. Gimana? Operator, siap? Oke. 3, 2,
1. Oke. Boleh kita pakai gaya yang lebih cute? 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih semua. Dan sudah saatnya untuk mengumumkan siapa nih 2 orang penanya beruntung hari ini. Saya serahin dulu ke Mas Prima deh, kira-kira siapa yang dipilih ya dari beberapa pertanyaan tadi. Yang ini Mbak, yang tadi nanya langsung banyak tuh. Itu artinya dia merhatiin tuh Mbak. Tuh, sip tuh. Yang pertama ya, ingat Betul. nggak namanya? Mas dari Medan, Mas Frans. Iya, Mas Frans dari Medan. Selamat Mas Frans, itu dapat giveaway dari Aku Laku. Untuk penanya berikutnya, Mbak Esther, boleh Mbak Esther langsung pilih kira-kira siapa yang akan beruntung mendapatkan hadiah dari Aku Laku? Halo, kalau aku milih tadi ada pertanyaan dari Suci Wulandari yang dari Tegal. Oh ya, Suci Wulandari dari Tegal ya, pertanyaan tentang berapa persen editing foto. Ya, Wah, betul. selamat nih buat Suci Wulandari. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Mas Prima. Dia yang beri, dia langsung senang tuh kegirangan. Selamat ya Suci ya, dapat giveaway langsung dari Aku Laku. Jadi ada 2 orang penanya terbaik tadi yang beruntung mendapatkan giveaway dari Aku Laku, dan saya juga akan membacakan nih 1 pemenang yang paling gercep mendaftar di webinar terakhir dari Aku Laku. Dia adalah Lilis Tri Rahmawati dari Universitas Negeri Jakarta. Wah, dia ini perempuan-perempuan gercep nih ya, yang semangat langsung daftar di webinar kali ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Prima yang sudah berbagi sharing ilmunya. Tadi kita sudah diajak untuk langsung belajar editing. Luar biasa, terima kasih banyak sekali lagi Mas Prima. Mudah-mudahan semua teman-teman yang mengikuti webinar ini bisa langsung menyerap ilmunya dan langsung mengaplikasikannya di mungkin UMKM-nya. Kemudian juga terima kasih Mbak Esther yang selalu senantiasa memberikan informasi terkait Aku Laku, khususnya untuk promo-promonya yang selalu dinantikan. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak juga buat Tribuners yang menyaksikan di channel YouTube Tribun Timur pastinya, dan juga Facebook Berita Tribun Timur Berita Online Makassar. Terima kasih banyak sudah pantengin acara webinar kita hari ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara PT Aku Laku Finance Indonesia yang sudah menggelar acara webinar yang seru ini. Pastinya kita akan ketemu lagi insya Allah di tahun depan kalau misalkan buat webinar lagi. Nanti dikonfirmasi ya. Oke. Dan pastinya sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama di webinar kali ini. Terima kasih banyak sudah mendaftar, terima kasih banyak juga sudah mantengin acaranya sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk para pemenang pastinya. Nanti dibagi hadiahnya ke saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Aku Laku, hidupmu bisa jadi lebih mudah. Semua bisa kamu kredit langsung dari smartphone kamu. Mau kemana aja, kapan aja, tinggal pesan, bayar bulan depan. Mau main game kesayangan? Bisa kapan aja, di mana aja. Butuh uang lebih? Pinjam di Aku Laku, bayarnya kredit. Bayar top up listrik? Beli di Aku Laku, bayarnya kredit. Pulsa habis? Beli di Aku Laku. Streaming keganggu karena pakai data habis? Beli di Aku Laku, bayarnya kredit. Kamu nggak akan ketinggalan film bioskop kesayangan kamu. Beli langsung tiket nonton kamu di Aku Laku. Semua serba di kredit, bayarnya bisa bulan depan.